Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2336. Dirilis. Bab 2336 Tangan di balik layar. Long Chen, kamu. Kami dengan tulus berjanji setia pada perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Kami sepenuhnya mendukung mereka sebagai Kaisar Binatang Suan. Bagaimana itu bisa menjadi jebakan di matamu? Teriak salah satu binatang Suan dengan marah. Long Chen, niat apa yang kamu sembunyikan? Ini jelas merupakan masalah bagi Suan Bis saja. Sebagai manusia, kamu tidak mengerti perasaan kami. Binatang Suan terus berbicara dengan marah untuk sementara waktu. Diam. Long Chen tiba-tiba berteriak, memotong semuanya. Niat membunuh yang dingin membuat mereka menutup mulut. Jika aku ingin membunuhmu, apakah ada orang di dalam istana ini yang mampu memblokir salah satu seranganku? Anda ingin bertindak keras di depan saya. Jika Anda sangat ingin mati, cepatlah dan datang. Petik 2. Tatapannya menyapu mereka dengan dingin, tanpa ada yang berani menemuinya. Dia adalah seseorang yang bahkan telah membunuh Kun Pengzi. Tak satu pun dari Suan Bis ini bisa melawannya. Long Chen mencibir, pikiran kecilmu dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa menipuku? Apakah Anda pikir semua orang kekanak-kanakan seperti Anda? Saya hampir tidak dapat diganggu untuk bertanya apakah itu ide dari keluarga ilahi atau Pilvali. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat beberapa ekspresi orang berubah. Jelas, tebakannya benar. Keiyuzu juga merasakannya karena pengalamannya memimpin perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow melalui tahun-tahun kepahitan. Adapun sesepuh, mereka juga menemukan sesuatu yang aneh dan mulai mendengarkan dengan seksama. Binatang Suan tidak memiliki pemimpin sekarang dan seperti sepiring pasir. Ketika penjajah menyerang, Anda pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Siapa yang tahu berapa banyak ras yang akan dimusnahkan seluruhnya? Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan meminta bantuan dari keluarga ilahi, serta Pilvali dan yang disebut sekutu Anda yang lain. Namun, Anda tidak mendapatkan bantuan apapun, jadi Anda membuang semua martabat Anda dan berlari ke sini untuk melindungi ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Saya juga menolak untuk percaya bahwa tidak ada yang membantu Anda sampai pada kesimpulan itu. Anda pasti telah mempertimbangkan pro dan kontra dari ini sebelum bersama-sama memutuskan untuk datang ke sini. Petik 2. Tatapan Long Chen menyapu mereka. Sekarang era kegelapan sudah dekat dan dukungan terbesarmu, ras Kun Peng, hilang. Binatang Suan tidak lagi memiliki kejayaan lama mereka. Sekarang, yang bisa Anda lakukan hanyalah berharap untuk bersekutu dengan para ahli ras manusia seperti yang Anda lakukan di tahun-tahun itu. Namun, ketika ras manusia menurun, perlakuanmu terhadap mereka membuat hal seperti itu menjadi tidak mungkin. Umat manusia tidak lagi peduli padamu. Jadi Anda telah berlari ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dengan menyebutnya tindakan mulia dari menguduskan mereka sebagai kaisar, padahal kenyataannya Anda hanya menginginkan pendukung yang kuat untuk melindungi Anda. Terus terang, perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan menjadi perisai Anda, perahu tempat Anda duduk untuk melewati era kegelapan yang akan datang. Petik 2. Omong kosong apa? Kami. Long Chen menamparkan Suan Bis yang berdiri melawannya. Itu adalah ahli Nether Passage langkah ketiga, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Long Chen. Suan Bis menabrak pilar batu, mengguncang istana. Dia batuk seteguk darah. Setelah itu, Long Chen meraih lehernya dan mengangkatnya sampai kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Dengan pikiran, dia bisa membunuhnya. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Anda akan menggunakan kekuatan bela diri untuk menekan orang sekarang. Apakah Anda berencana untuk membunuh kita semua? Tidak ada yang diizinkan untuk melawan Anda, bukan? Anda akan mengklaim seluruh benua surga bela diri sebagai milik Anda. Suan Bis lain mulai meledak, dan Long Chen hanya menjentikkan jari, mengirim panah petir yang meledakkan kepalanya. Kamu sengaja mencoba membingungkan benar dan salah. Aku tidak terlalu bosan untuk membuang waktu bersamamu. Jika Anda ingin mati, maka terus buka mulut Anda. Ekspresi Long Chen gelap. Beberapa dari orang-orang ini dibentuk untuk menentangnya, membuatnya kesal. Dalam sekejap, tidak ada orang lain di istana yang berani membuka mulut karena mereka menemukan bahwa Long Chen benar-benar marah. Jika mereka terus memusuhi dia, itu terlalu bodoh. Melihat tidak ada orang lain yang berbicara, Long Chen kembali ke ahli yang tenggorokannya dia pegang. Katakan, siapa yang mendorongmu untuk datang ke sini?
Setelah mengatakan itu, Long Chen menambahkan, jangan mencoba berbohong di depanku. Bahkan Legiun Naga Surgawi keluarga Surgawi dibantai olehku, jadi jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Saya telah sepenuhnya mengunci fluktuasi spiritual Anda. Jika kamu berbohong, itu hanya berarti kamu sudah bosan hidup. Pakar di tangannya pucat karena ketakutan. Terlepas dari kemarahannya, dia berbalik dengan pengecut di depan tatapan dingin Long Chen. Itu adalah penatua dari keluarga ilahi yang memberi kami ide. Apa? Sesepuh ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tercengang, terutama mereka yang telah setuju dengan rencana ini. Orang-orang ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow memperlakukan satu sama lain dengan tulus, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain akan memperlakukan Anda dengan ketulusan itu. Senior, Anda seharusnya tidak membiarkan emosi Anda mengendalikan Anda. Long Chen memandang penatua yang hampir diusir oleh Keyuzu. Long Chen tanpa ekspresi. Sepertinya dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya sejak awal. Dia terus bertanya, apakah itu Ye Yao Chen? Tidak, itu adalah penatua lain. Pakar itu tampaknya telah mengakui kekalahannya dan dengan patuh menjawab. Long Chen mengangguk, terlalu malas untuk bertanya siapa penatua itu. Jelas, Ye Yao Chen telah tumbuh besar dan tidak akan ditangkap dengan mudah. Dia telah mengirim seseorang untuk melakukan pekerjaan kotornya. Long Chen memerintahkan, beritahu kami detailnya. Pakar memberitahu mereka tentang bagaimana Swan Beast takut pada ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow setelah mereka memusnahkan ras Kunpeng dan pilar terkuat lainnya dari Swan Beast. Lagi pula, selama ras Kunpeng memimpin mereka telah mendengarkan perintah mereka dan memburu ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Setelah puluhan ribu tahun, setiap ras yang kuat telah membunuh beberapa anggota ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka semua takut bahwa mereka akan menyalakannya sekarang. Di bawah tekanan dan ketakutan itu, mereka telah menyerahkan nasib mereka kepada keluarga dewa, hanya bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk menangani mereka karena penghancuran segel Sovereign. Faktanya, mereka sangat tidak sabar sehingga perwakilan yang mereka ajak bicara menyuruh mereka untuk pergi. Setelah kehilangan ras Kunpeng, binatang Swan tidak lagi dianggap penting oleh keluarga dewa. Tak berdaya, mereka berlari ke Pil Valley. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi sekutu. Sayangnya, mantan sekutu itu tidak memberi mereka bantuan. Yu Xiaoyun bahkan menolak untuk melihat mereka. Adapun jalur rusak dan aliansi keluarga kuno, mereka memandang mereka seperti wabah, takut bergaul dengan mereka karena takut Long Chen akan datang. Tian Zizi belum muncul kembali setelah kakinya dipotong oleh Long Chen. Dia belum keluar dari pemakaman Dewa Rusak. Adapun Di Feng, setelah melarikan diri, dikatakan bahwa dia tidak berani kembali ke markas besar aliansi keluarga kuno. Dia masih tertiup angin. Long Chen tampaknya tidak berniat mencarinya, tetapi siapa yang tahu apakah ini ketenangan sebelum badai. Bagaimanapun, Long Chen tidak pernah bertindak sesuai dengan cara konvensional. Jika dia diam-diam menunggu, maka mengungkapkan dirinya secara praktis akan memberi Long Chen alasan untuk membunuhnya. Long Chen saat ini bukanlah eksistensi yang bisa dikendalikan oleh keluarga dewa. Memusuhi dia saat ini sangat tidak bijaksana. Long Chen seperti binatang buas yang diam-diam berbaring di samping mereka. Begitu dia menemukan kesempatan, dia akan melahapnya. Bahkan ras Kunpeng pada akhirnya telah dimusnahkan. Jadi semua kekuatan yang berbeda takut pada Long Chen saat ini. Tidak ada yang ingin menjadi orang yang menyinggung perasaannya dan akhirnya menjadi sasaran. Jalur rusak dan Pil Valley dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan abadi dengan Long Chen, dan secara teoritis, mereka harus mendukung Swan Beast melawan Long Chen saat ini. Bagaimanapun, musuh dari musuhku adalah temanku. Namun, mereka tidak berani. Sikap keluarga ilahi tidak menguntungkan mereka. Ye Yao Chen ingin Long Chen mati, tetapi Penatua Long melindunginya. Karena keadaan yang tidak dapat dipahami ini, binatang Swan tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Keluarga dewa tidak peduli dengan mereka, dan yang lain tidak mau bergaul dengan mereka karena takut. Sama seperti Swan Beast yang mencari dukungan apapun dan tidak menerima apapun, Penatua misterius dari keluarga ilahi mengarahkan mereka ke jalan yang cerdas. Penatua itu mengatakan untuk mengandalkan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, mengatakan bahwa mereka adalah ras binatang Swan dan tidak mungkin bekerja sama dengan umat manusia terlalu lama. Mereka akhirnya akan berpisah dengan Long Chen. Dengan melemparkan diri mereka ke Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow,
Para ahli mereka pasti akan berdiri paling depan ketika pertempuran era kegelapan dimulai. Itu akan memberi mereka kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup. Penatua itu bahkan secara halus menunjukkan bahwa beberapa orang harus mencoba menghasut ketidakharmonisan antara Long Chen dan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow untuk memusuhi dia. Begitu dia menjadi marah, maka dengan harga dirinya, dia tidak akan lagi repot dengan balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia secara bertahap akan menjauhkan diri dari mereka, dan kemudian binatang Swan akan bersatu lagi. Selanjutnya, sebagai mantan sekutu ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, begitu mereka bersatu, Long Chen tidak akan menyentuh mereka. Bajingan! Aku akan membunuh kalian semua. Penatua awan mengejar surga menelan Sparrow terbatuk seteguk darah. Itu dari kemarahan. Dengan raungan marah, dia menerkam binatang Swan itu. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2337. Dirilis. Bab 2337 memutuskan hanya dengan sepatah kata. Baru sekarang dia menyadari motif tersembunyi dari binatang Swan. Penatua dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ras itu sangat marah sehingga dia benar-benar melupakan dirinya sendiri dan menyerang. Ketika Swan Beast datang ke sini untuk rela tunduk pada ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dan mengenakan sikap hormat seperti itu, dia telah merasakan kebencian bertahun-tahun jatuh dari pundaknya. Dia sangat bahagia sehingga dia hampir melupakan rasa sakit itu. Sesepuh tua telah bertahan paling lama dan sangat emosional untuk melihat hari di mana ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan dimahkotai sebagai kaisar. Untuk dapat melihat ras mereka naik ke tingkat seperti itu membawa mereka terlalu banyak emosi untuk dijelaskan. Karena emosi inilah mereka tidak terlalu memikirkan penyerahan binatang Swan. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow benar-benar memiliki kekuatan untuk memimpin Swan Beast, dan mereka adalah satu-satunya pilihan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kesetiaan ini hanyalah fasad untuk membuat Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berlomba dengan perisai mereka. Mereka telah diperlakukan seperti orang bodoh. The Swan Beast memberi mereka mahkota remeh untuk menjadikan mereka perisai pengorbanan mereka. Perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dianggap bodoh. Selanjutnya, mereka bahkan mencoba memicu konflik antara mereka dan Long Chen. Penatua dihentikan oleh penatua tertua dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Penatua Kei Yifeng. Kei Yifeng sendiri merasa malu, dan dia tiba-tiba membanting tangannya sendiri ke kepalanya untuk bertobat atas tindakannya. Teriakan kaget terdengar dari para ahli ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tetapi ketika tangannya hanya 3 inci dari kepalanya, sesuatu menangkap pergelangan tangannya. Long Chen. Aku melihat bahwa orang yang menghentikannya adalah Long Chen. Kei Yifeng bahkan lebih malu. Dia telah meragukan motif Long Chen dan hampir menyebabkan jatuhnya ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menawarkan hidupnya sendiri sebagai permintaan maaf. Senior, bunuh diri seperti ini benar-benar menghina. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kebodohanku, kata Kei Yifeng. Jika setiap kesalahan membutuhkan kematian untuk menebus, maka tidak akan ada makhluk hidup di dunia ini. Saya telah membuat kesalahan, tetapi bukankah saya hidup tanpa malu? Yang penting adalah Anda tidak membuat kesalahan yang sama 2 kali, kata Long Chen. Long Chen, aku benar-benar. Long Chen melambaikan tangannya. Senioritas tidak ada hubungannya dengan itu. Kita semua adalah pemula dalam hal kesalahan yang belum kita buat. Jika Anda mati di sini, itu adalah dosa yang sebenarnya. Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow masih membutuhkanmu. Seluruh benua surga bela diri membutuhkanmu. Ini adalah saat yang kritis bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Sebagai salah satu petarung terbaik dari perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, berapa banyak musuh yang berharga untuk hidupmu? Berapa banyak orang lain yang dapat Anda lindungi dengan kehidupan itu? Jika Anda mati, siapa yang akan melindungi anak-anak yang belum tumbuh? Sesepuh dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache menundukkan kepala mereka, dan Kei Yifeng memiliki keinginan untuk menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya. Hidupku bukan milikku. Itu milik setiap anggota ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mendengar kata-kata itu dari Kei Yifeng, Kei Yuzu merasakan beban terangkat dari pundaknya. Tidak ada orang lain yang bisa menghentikan lelaki tua yang keras kepala ini dari apa yang telah dia putuskan. Bahkan dia sendiri.
Tapi Long Chen mampu membuatnya menundukkan kepalanya dan menerima kesalahannya hanya dengan beberapa kata. Meskipun Kei Yifeng keras kepala dan menempel pada kebiasaan lama, dia telah berjuang untuk perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berkali-kali dan telah mengumpulkan banyak luka tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia adalah salah satu dari sedikit Grand Elders yang tersisa. Tidak ada orang lain dari generasinya. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari masa-masa yang penuh gejolak itu. Jasa yang dia sumbangkan pada ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sedemikian rupa sehingga bahkan dia, sebagai pemimpin ras, harus agak hormat padanya. Karena inilah temperamen Kei Yifeng menjadi semakin aneh. Dia juga satu-satunya dalam ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang berani melawan Kei Yuzu. Melihatnya tenang hanya dengan beberapa patah kata dari Long Chen membuat Kei Yuzu lega. Long Chen juga tersenyum. Bagaimanapun juga, binatang Xuan bukanlah manusia dan kurang dalam banyak aspek pemikiran manusia. Long Chen meletakkan Xuan Beast di tangannya. Melihatnya, Long Chen berkata, "Begitu saya melihat Anda, saya tahu tujuan Anda. Jika Anda benar-benar tulus, Anda akan datang untuk bergabung segera setelah ras Kunpeng dimusnahkan. Setelah menangkap beberapa penjahat ras Kunpeng, Anda bisa membawa mereka untuk mengungkapkan ketulusan terbesar Anda. Namun, Anda menunggu. Anda menunggu berhari-hari sebelum tiba-tiba datang ke sini. Anda memanfaatkan hati ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dari kemenangan ini untuk menipu mereka. Sejujurnya, saya tidak mencoba untuk meremehkan kecerdasan Anda, tetapi ketika datang ke skema, binatang Xuan tidak akan pernah mencapai ketinggian yang besar. Pasti ada seseorang yang mengusulkan ini padamu. Di antara binatang Xuan, beberapa panik. Orang-orang itu jelas tahu tentang ini sebelumnya. Tetapi kebanyakan dari mereka masih tersesat, tidak menyadari bahwa hal-hal seperti itu telah terjadi di belakang layar. Kami juga bodoh untuk begitu mudah mempercayai mereka, desah Kei Yuzu. Dia juga senang melihat binatang Xuan datang. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar, yang sangat berarti bagi perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Namun, perbedaannya adalah dia tahu bahwa mereka setidaknya harus mendengar pendapat Long Chen tentang masalah yang begitu penting. Namun di dalam, dia sama dengan ahli lain dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka semua berharap menjadi kaisar. Sekarang Long Chen telah tiba dan menjelaskannya. Mereka menyadari itu hanya jebakan. Mahkota ini datang dengan harga darah yang mengerikan. Pemimpin ras Yuzu, kami dengan tulus berharap agar ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menjadi kaisar kami. Kami bersedia mendengarkan semua pesanan Anda. Anda tidak perlu meragukan ketulusan kami. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kita semua adalah binatang Xuan. Xuan Beast saat ini berada dalam kekacauan dan retak. Kami membutuhkan ras kaisar untuk memimpin kami. Ya, binatang Xuan harus bersatu. Kalau tidak, ketika era kegelapan datang, kita akan menjadi yang pertama dimusnahkan. Petik 2. Semakin banyak binatang Xuan mulai berbicara. Berdasarkan penampilan mereka, tampaknya mereka sangat tulus. Long Chen, jatuh cinta pada kebohongan keluarga dewa adalah kesalahan kami. Namun, percayalah ketika kami mengatakan kami bersedia untuk sepenuhnya setia pada ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Setiap orang dari kita akan mendengarkan perintah kaisar kita. Kami akan pergi kemanapun kata ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Nasib kita akan terikat bersama. Binatang Xuan yang dicengkeram leher Long Chen juga berbicara dengan berani. Binatang Xuan bermusuhan denganmu karena perintah ras Kunpeng. Kami tidak punya pilihan selain menjalankan perintah. Sekarang era kegelapan akan datang. Xuan Beast membutuhkan seorang pemimpin. Kami juga ingin bertahan. Bahkan jika kita semua harus mati, setidaknya keturunan kita harus bertahan untuk melanjutkan garis keturunan kita. Long Chen, saya mohon izinkan kami untuk mengikuti perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Bahkan jika Anda menempatkan kami di garis depan untuk dihancurkan, kami tidak akan keberatan, kata salah satu pemimpin binatang Xuan. Penatua itu menangis, dan dia berlutut ke arah Long Chen. Banyak binatang Xuan yang datang adalah anggota lama dari ras mereka. Koutou ini adalah koutou untuk keturunannya. Semakin banyak binatang Xuan mulai berlutut. Tapi sebelum lutut mereka bisa menyentuh tanah, sebuah kekuatan mengangkat mereka. Long Chen melambaikan tangannya, mencegah tindakan mereka. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menyerahkan martabat mereka untuk saya. Karena Anda sudah mengatakan ini, maka kita bisa mendiskusikan ini dengan benar. Saya tidak ingin ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow digunakan,
dan saya tidak ingin salah satu binatang Swan diam-diam mendengarkan keluarga ilahi dan merusak barang-barang. Sekarang setelah Anda berkumpul, saya tidak akan berpartisipasi dalam apapun yang diputuskan oleh ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen bersiap untuk pergi, tetapi Keyuzu menahannya. Dia berkata, Long Chen, pencapaian ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow saat ini adalah berkatmu. Kami juga tidak memiliki kecerdasan Anda. Yang bisa kami lakukan adalah mempercayai Anda dengan sepenuh hati. Balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan selalu mengikuti jejakmu dan bertarung bersama denganmu. Bahkan jika kami menjadi kaisar binatang Swan, kami akan selalu mendengarkan perintah Anda. Jadi kamu bisa memutuskan semuanya hari ini. Kami semua bersedia mendengarkan keputusanmu. Semua tetua dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache memandang Long Chen. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada Long Chen. Suasana di dalam istana menjadi sangat tegang. Hanya dengan sepatah kata, Long Chen akan memutuskan nasib binatang Swan. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2338. Dirilis. Bab 2338 Binatang Swan Bersatu. Melihat semua orang menatapnya, Cloud memegang tangan Long Chen dengan erat. Dia bisa merasakan betapa berkeringatnya telapak tangannya. Meskipun dia hanya seorang anak kecil, kebanggaan dan rasa kehormatan menjadi bagian dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah bagian dari intinya. Setelah dipermalukan selama bertahun-tahun, mereka semua haus untuk kembali ke puncak dan membuktikan diri. Mereka haus untuk menggunakan kemuliaan generasi ini untuk menghibur leluhur mereka yang telah jatuh. Swan Beast secara alami sangat langsung dan tidak terlalu mempertimbangkan banyak hal. Ini juga merupakan kelemahan dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan itu adalah sesuatu yang telah diperhatikan oleh keluarga dewa. Berdasarkan perhitungan siapapun orang itu, apapun yang Long Chen katakan, karena ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang ingin menjadi kaisar, mereka perlahan-lahan akan lepas dari genggamannya. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan retak. Bahkan jika tidak ada perpecahan penuh, dengan diam-diam memicu beberapa konflik di antara mereka, mereka akhirnya akan tumbuh semakin jauh. Diam-diam, Long Chen akan kehilangan salah satu sekutunya. Dengan plot ini terungkap, tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan dibuat Long Chen. Pilihannya akan menjadi pilihan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Long Chen memandang semua orang dan menghela nafas. Saya tahu banyak dari Anda memiliki motif tersembunyi. Beberapa dari Anda telah dibeli oleh keluarga ilahi dan Pil Valley. Sejujurnya, saya tidak tertarik dengan pertengkaran Anda. Apa yang kamu mainkan hanyalah permainan anak-anak yang membosankan bagiku. Tapi untuk Cloud, saya tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya. Baiklah kalau begitu, saya akan memberi Anda satu pilihan. Anda ingin menyerah pada perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Baiklah, tetapi Anda harus bersumpah pada jiwa dan garis keturunan Anda untuk mengikuti perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow seumur hidup Anda. Petik 2. Semua ekspresi Swan Beast berubah. Sumpah semacam ini terlalu berlebihan karena akan membelenggu diri mereka sendiri. Jika mereka mengkhianatinya, kutukan Tao Surgawi akan menghancurkan seluruh ras mereka. Ini pada dasarnya menyerahkan nasib ras mereka ke ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Sisa binatang Swan akan menjadi pelayan mereka. Persyaratan ini terlalu banyak. Kami tidak bisa menerimanya, kata salah satu binatang Swan, dengan yang lain mengangguk. Sumpah ini mengikat diri untuk generasi yang akan datang. Jika ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menginginkan mereka mati, mereka akan mati. Long Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang tenang. Biarkan aku menyelesaikannya. Dalam hidup saya ingin hidup dengan bermartabat. Justru karena keinginan itulah saya dikelilingi oleh musuh. Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya betapa pentingnya kebebasan itu. Ekspresi binatang Swan sedikit melunak. Mereka ingat bagaimana Long Chen benar-benar memulai di Wastelands Timur dan berjuang melawan segala macam tekanan untuk kebebasannya. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya, dan bahkan jalur kultivasinya yang berdarah tidak menghancurkan semangat itu. Karena itu, mereka mendengarkan dengan sabar. Long Chen melanjutkan, Anda ingin bergabung dengan perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow karena krisis saat ini.
Anda ingin mereka memimpin Anda melawan gelombang berdarah yang merupakan era kegelapan. Dalam nada yang sama, ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow membutuhkan Anda. Hanya ketika semua orang bersatu, setiap orang dapat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Jadi, ini bisa dianggap sebagai pengaturan yang saling menguntungkan. Saya menyebutkan bahwa Anda harus bersumpah setia pada ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tetapi ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow juga akan bersumpah pada jiwa dan garis keturunan mereka untuk tidak mengkhianati Anda. Mendengar itu, binatang Swan menjadi santai. Jika sumpah itu dua sisi, maka itu jauh lebih dapat diterima. Meskipun beberapa dari mereka masih ragu-ragu, yang lain sudah mengangguk. Ketika mereka telah mengikuti lomba kunpeng, mereka tidak punya pilihan. Ras kunpeng sangat mendominasi, pada dasarnya menuntut kepatuhan atau kematian. Yang lain tidak punya pilihan selain menyetujui jika mereka ingin bertahan hidup. Adapun kebebasan. Jika mereka bahkan tidak bisa mempertahankan hidup mereka, maka kebebasan adalah sebuah kemewahan. Adapun ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Swan Beast ingin bergabung dengan mereka, tetapi karena mereka baru naik, Swan Beast berharap setidaknya memiliki perawatan yang lebih baik. Paling tidak, mereka tidak ingin diperlakukan seperti anjing seperti ras kunpeng. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa orang lain masih menggunakannya, dan ketulusan mereka diragukan. Jika ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dapat bersumpah untuk setidaknya memberi kami rasa hormat yang sesuai, maka ras Silver Fox saya bersedia menjadikan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menjadi kaisar kami. Kami akan melewati air dan api untukmu. Tak sedikit ras yang langsung menyatakan kesetiaannya. Kebanyakan dari mereka adalah ras yang lebih lemah. Akibatnya, yang lebih kuat mulai terlihat tidak enak dilihat. Untuk ras yang kuat seperti mereka dengan banyak ahli, bergabung dengan pihak akan membutuhkan setidaknya membahas beberapa persyaratan. Tetapi dalam skenario ini, melakukan itu akan membuat mereka tampak sombong. Itu mungkin bukan penampilan yang bagus di depan perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka terjebak dalam kesulitan ini, tidak mau bergabung dengan mudah tetapi juga tidak di tempat untuk benar-benar mengatakan apapun. Long Chen melambaikan tangannya sekali lagi untuk diam. Saya belum selesai berbicara. Jangan terburu-buru. Lagi pula, ini tidak hanya memengaruhi prospek Anda sendiri, tetapi juga masa depan semua binatang Swan. Paling tidak, Anda harus mendiskusikannya dengan tenang sebelum membuat keputusan besar. Jangan lakukan sesuatu yang akan membuat keturunanmu mengutukmu. Itu adalah kebenaran. Mereka adalah perwakilan dari ras mereka, jadi mereka masing-masing harus mempertimbangkan berbagai hal untuk seluruh ras mereka. Swan Beast yang ragu-ragu itu memandang Long Chen dengan rasa terima kasih. Tampaknya Long Chen adalah satu-satunya ahli lain yang pernah berhasil menempatkan dirinya pada posisi mereka ketika merawat mereka. Keyakinan mereka padanya tumbuh sedikit tanpa mereka sadari. Perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow terlalu sombong untuk menggunakan skema untuk menipu orang. Pemimpin ras Yuzu telah mengatakan bahwa apakah ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menjadi kaisar binatang Swan, mereka akan tetap menjadi sekutu saya yang paling terpercaya. Kami akan maju dan mundur bersama. Jadi, jika Anda bergabung dengan perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, Anda juga akan menjadi sekutu saya, dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Mereka yang bergabung akan memiliki diagram roh segudang terbuka untuk mereka sehingga mereka dapat melanjutkan warisan dan kemampuan ilahi mereka yang hilang. Ini adalah masalah penting yang berkaitan dengan nasib ras Anda, jadi saya akan memberi Anda beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Apa? Mendengar bahwa diagram roh segudang akan dapat diakses oleh mereka, binatang Swan bahkan tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Alasan mengapa ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dapat kembali ke kejayaan kuno mereka justru karena Myriad Spirit Diagram telah memungkinkan mereka untuk melanjutkan warisan mereka yang hilang. Long Chen sekarang mengatakan bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama. Apakah kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Tanya Swan Beast, suaranya bergetar karena emosi. Alasan utama bentrokan antara Long Chen dan binatang Swan adalah diagram roh segudang. Pada saat itu, ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah menurun ke titik yang menyedihkan sehingga mereka tidak lagi dianggap penting, dan ras yang menurun tidak dapat lagi menggunakan kemegahan mereka sebelumnya untuk menakut-nakuti orang lain. Ras kunpeng menginginkan diagram roh segudang, yang mengakibatkan mereka menjadi musuh bebuyutan dengan Long Chen. Namun, mereka telah mati tanpa memiliki kesempatan untuk melihat diagram roh segudang. Tentu saja itu benar. Selanjutnya,
saya tidak akan membatasi seberapa banyak Anda dapat belajar, kata Long Chen. Long Chen memandang Cloud, dan Cloud membalas senyum manis dan percaya diri. Dia mengatakan bahwa tidak peduli apa kemampuan ilahi yang mereka pelajari, ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow masih akan memiliki kekuatan untuk berdiri tertinggi. Ini adalah kebanggaan ras mereka. Ras naga api darah peledak bersumpah pada garis keturunan dan jiwanya untuk mengikuti ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow melalui hidup dan mati. Ras kera iblis tanda darah bersumpah pada garis keturunan dan jiwanya. Ras elang surgawi. Daripada mempertimbangkannya selama beberapa hari seperti yang direkomendasikan Long Chen, setiap Swan Beast berlutut dan bersumpah setia kepada Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Raja segera. Langkah Long Chen ini memberikan tamparan dan kemudian memberikan permen. Tamparan itu tidak terlalu ringan atau berat, tetapi permennya terlalu banyak. Oleh karena itu, binatang Swan langsung bersumpah setia kepada mereka. Setelah mereka semua selesai bersumpah, Keyuzu pun mengucapkan sumpahnya. Selama mereka tidak mengkhianati ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, mereka tidak akan mengkhianati mereka. Setelah sumpahnya, seluruh istana meledak menjadi sorak-sorai. Ketika berita itu ditransmisikan ke Swan Beast di luar istana, banyak dari mereka mulai bergegas, menangis dan tertawa penuh semangat. Long Chen memegang tangan Cloud sambil tersenyum. Dengan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow memimpin semua Swan Beast, dia telah mendapatkan kelompok sekutu yang kuat. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2340. Dirilis. Bab 2340 berpura-pura. Penobatan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah masalah yang mengguncang seluruh benua surga bela diri. Itu menandakan bahwa binatang Swan akan bersatu di bawah kekuasaan mereka. Selanjutnya, Long Chen lah yang telah mengangkat ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka setia sampai mati. Dengan kata lain, mulai sekarang, binatang Swan akan menjadi pasukan Long Chen. Memikirkan bagaimana Long Chen telah melindungi balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dengan sangat keras pada hari itu, dan kemudian memikirkan hasil ini, orang-orang bertanya-tanya apakah ini adalah rencananya sepanjang waktu. Jika itu masalahnya, maka kemampuan plotnya benar-benar menakutkan. Pada hari ini, para ahli dari berbagai kekuatan dikirim untuk membawa hadiah. Bahkan jalan rusak mengirim seseorang, meskipun orang itu bukan Tian Shizi atau Xie Wentian. Itu hanya beberapa penatua acak. Jelas, mereka hanya bersedia mengirim seseorang yang tidak mereka pedulikan. Penatua itu hanyalah ahli Nether Passage langkah kedua yang Long Chen tidak pedulikan. Di bawah prinsip duta besar dari berbagai negara diizinkan untuk bepergian dengan bebas, Long Chen tidak mempersulit mereka. Karena ini, Pil Valley, aliansi keluarga kuno, dan yang lainnya juga mengirim orang. Long Juncang ras kuno datang, mewakili seluruh ras kuno untuk bersumpah setia pada ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Namun, kali ini, dia mendapat cemoohan dari setiap anggota binatang Swan. Ras-ras kuno dengan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah oportunis. Tetapi mengingat bahwa bahkan binatang Swan telah berganti tuan sekarang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Keyuzu hanya tersenyum sopan pada ras kuno. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak menerima atau menolak mereka. Itulah yang Long Chen katakan padanya. Karena ras kuno memiliki garis keturunan ras manusia dan binatang Swan, mereka memiliki kelicikan manusia dan kebrutalan binatang Swan. Mereka adalah contoh sempurna dari seseorang yang menindas yang lemah tetapi lari dari yang kuat. Kembali ketika Swan Beast telah membentuk hubungan dengan umat manusia, itu adalah kesalahan. Pada saat itu, binatang Swan dan ras manusia sangat kuat, dan mereka berharap memiliki keturunan yang memiliki kekuatan binatang Swan dan kedekatan ras manusia dengan Tao Surgawi. Sayangnya, hasilnya adalah ras kuno tidak seperti yang mereka harapkan. Tubuh fisik mereka lebih lemah, dan bahkan kedekatan mereka dengan Tao Surgawi terpengaruh. Kemudian, ras manusia menurun, sehingga binatang Swan mulai melarang pernikahan itu, mengusir mereka yang berdarah campuran yang akhirnya menjadi ras kuno. Mereka disingkirkan dan tidak diizinkan untuk bergabung dengan binatang Swan. Ini menghasilkan kekuatan baru yang independen. Karena ras manusia telah menurun, ras kuno tidak mempedulikannya. Mereka mulai mengatakan bahwa mereka hanya mengenali garis keturunan binatang Swan, semakin dingin terhadap umat manusia. Beberapa kali, mereka bahkan mengangkat senjata mereka melawan ras manusia. Menurut Long Chen,
itu bukan karena garis keturunan binatang Suan yang mempengaruhi ras kuno tetapi karena mereka ingin memanfaatkan hubungan mereka. Mereka akan menyedot siapapun yang paling menguntungkan mereka. Itulah sebabnya Kyuzu menjemurnya sampai kering sesuai dengan saran Long Chen. Meskipun ras kuno juga memiliki kekuatan mereka sendiri, kekuatan mereka sangat beragam dan tidak mudah digunakan. Jika mereka bergabung dengan Swan Beast, itu mungkin menurunkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Adapun cara menanganinya nanti, dia siap mendengarkan Long Chen. Dia tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti itu. Ketika sampai pada rencana, binatang Swan tidak akan pernah bisa menandingi ras manusia. Dia hanya akan percaya padanya. Biarkan penobatan dimulai. Semua ahli yang hadir terdiam, tetapi mereka juga bingung. Itu dimulai begitu cepat. Tidak ada orang dari Dragon Blood Legion yang hadir. Long Chen tidak ada di sini dan begitu pula Ku Jianying. Hanya beberapa sesepuh yang tidak penting ada di sini untuk mewakili aliansi surga bela diri, dan banyak orang yang seharusnya hadir tidak hadir. Terlepas dari rasa ingin tahu mereka, penobatan dimulai. Kyuzu sedang duduk di atas platform tinggi, sementara binatang Swan bernyanyi dan bersujud ke arahnya. Sebuah ritual kuno sedang berlangsung. Tepat ketika ritual penobatan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dimulai, Long Chen memimpin Dragon Blood Legion, Martial Heaven Lions, keluarga Namong, keluarga Beitang, Istana Abadi Musik Ilusi, ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan kekuatan lainnya. Elit mereka semua telah dikumpulkan. Ye Lingshan, Namong Zuyue, Beitang Rusuang, dan Ziyan memimpin kelompok mereka sendiri. Bao Buping dan Chang Hao memimpin murid-murid sekte pertempuran pemisah surga. Mengikuti Dragon Blood Legion, mata mereka sudah bersinar. Mereka berdua sangat menyadari bahwa selama mereka mengikuti Long Chen, akan ada banyak daging untuk dimakan. Kali ini khususnya, Long Chen pasti tidak akan mengecewakan mereka. Di pihak sekte Xuan Tiandao, Hua Xiu memimpin Zhao Ziyan, Mu Qingxuan, Sumo, dan murid elit lainnya. Mereka bahkan memiliki kepercayaan yang lebih besar padanya daripada yang lain. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte yang sama. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi untuk apa yang akan datang. Secara total, mereka memiliki lebih dari 300.000 elit. Ini adalah anggota terkuat dari kekuatan mereka, dan ini adalah pertama kalinya mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Bos, ini agak besar. Apakah medan perang masih terserah saya untuk memerintah? Tanya Guoran dengan gugup dan bersemangat. Kamu adalah jenderal dari Dragon Blood Legion. Anda akan memimpin medan perang Dragon Blood Legion. Tapi kali ini, Anda harus memastikan untuk bekerja sama dengan baik dengan Rusuang, Zuyue, Ziyan, Lingshan, dan yang lainnya. Ini pertama kalinya kami bekerja sama, jadi buatlah beberapa strategi yang mantap untuk menghindari kekacauan apapun, kata Long Chen. Baiklah bos, kamu lihat saja. Guoran sangat senang karena Long Chen tidak akan menggantikannya kali ini. Ke samping, mata Beitang Rusuang melebar. Jangan bilang kalau kamu bahkan tidak punya strategi. Apakah Anda membawa kami untuk menyerang ras darah seperti ini? Ya. Apakah ada masalah? Tanya Long Chen. Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu tidak merencanakan sesuatu yang begitu besar. Tanya Beitang Rusuang tanpa berkata-kata. Ah, kamu sedang membicarakan rencana itu. Ya saya punya satu. Long Chen mengangguk. Kalau begitu beritahu kami. Kita hampir sampai. Rencananya adalah untuk membunuh sebanyak mungkin ras darah untuk mendapatkan lebih banyak darah esensi purba. Lalu, tidak ada yang lain. Beitang Rusuang terhuyung. Jika bukan karena Meng Qi, Chu Yao, dan yang lainnya berdiri di dekatnya, dia mungkin telah meninjunya. Rusuang, kamu telah jatuh cinta padanya. Dia hanya menggodamu. Dia tidak mungkin tidak memiliki rencana untuk sesuatu yang begitu besar. Namong Zuyue menutup mulutnya dan tertawa. Long Chen juga tertawa. Peri Zuyue, kali ini kamu salah. Sejujurnya, saya benar-benar tidak punya rencana lain. Petik 2. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Namong Zuyue merasa tidak bisa dipercaya. Tentu saja itu benar. Long Chen mengangkat bahu. Di belakang mereka, lelaki tua itu berkata, rencana disiapkan untuk musuh dengan kekuatan yang sama. Long Chen tidak punya rencana karena dia pikir dia tidak membutuhkannya. Petik 2. Hahaha, kamu masih yang paling mengenalku, kata Long Chen sambil tertawa. Prajurit Dragon Blood juga tertawa bersama dengan murid-murid dari Martial Heaven Alliance. Tawa mereka penuh percaya diri.
Masing-masing dari mereka penuh dengan energi. Bahkan dalam menghadapi pertempuran yang akan datang, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Penampilan mereka membuatnya tampak seperti mereka ingin segera masuk ke dunia Yin Yang, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Namong Zuyue dan Beitang Rusuang. Tahan! Mereka dengan cepat tiba di pintu masuk ke dunia Yin Yang, di mana pasukan dari keluarga dewa menjaganya dengan ketat. Keluarga dewa telah memperkuat pertahanan mereka di dunia Yin Yang sejak ras darah menyerbu ke benua itu dan merusak segel penguasa. 2 legiun naga surgawi dikirim, total 20.000 pasukan. Bahkan sebelum kelompok Long Chen tiba, aura kuat mereka telah mengejutkan legiun naga langit. 2 dari mereka keluar, mengenakan jubah komandan. Long Chen tidak mengenali keduanya. Salah satunya tinggi dan kurus, sementara yang lain pendek dan gemuk. Yang tinggi memiliki pedang di punggungnya. Matanya seperti listrik, dan tanda hitam dan putih samar berputar di dalamnya. Basis kultivasinya berada di puncak langkah ketiga dari alam Nether Passage, di ambang mencapai langkah keempat. Adapun yang pendek, wajahnya gelap, dan dia memiliki kapak besar yang aneh di punggungnya. Kepala kapak itu sebesar meja. Dari kejauhan, sepertinya dia memiliki cangkang kura-kura di punggungnya. Yang pendek sedikit mengangguk pada Long Chen, mengejutkan Long Chen. Dia segera menyadari bahwa orang ini berada di pihak Elder Long, atau dia tidak akan menyapanya seperti ini. Kamu Long Chen. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya si tinggi. Aku sedang melakukan perjalanan di dalam dunia Yin Yang, kata Long Chen. Merasakan permusuhan samar dari pria jangkung itu, dia langsung ke intinya. Keluarga ilahi telah memerintahkan dunia Yin Yang untuk disegel. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Anda bisa pergi sekarang, bentak pria jangkung itu. Long Chen mengulurkan tangan, memperlihatkan sebuah tablet. Ini adalah tablet Elder Long. Keluar dari jalan. Tablet itu adalah sesuatu yang secara khusus dia minta kepada Penatua Long. Ketika dia mengatakan bahwa dia ingin memasuki dunia Yin Yang, Penatua Long tidak menanyakan apapun. Dia langsung menyerahkan tablet ini padanya. Yang pendek mengangguk dan melambaikan tangannya. Orang-orang di belakangnya membuka jalan. Pelan-pelan. Tablet ini diberikan kepada Anda oleh Penatua Long. Apakah ada bukti? Dengus pria tinggi itu. Kamu siapa? Tanya Long Chen. Jika orang ini bukan dari keluarga Ye, maka dia pasti seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Saya adalah komandan dari Legiun ke-7, Yan Fei. Saya menduga kebenaran tablet ini. Saya akan pergi dan meminta konfirmasi Elder Long. Saya hanya bisa membiarkan Anda lewat begitu saya memiliki bukti itu, kata Yan Wei dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, para prajurit Dragon Blood dan yang lainnya menjadi marah. Berapa lama perjalanan itu? Oh. Jadi kamu adalah komandan Legiun Naga Surgawi. Oh, Long Chen sangat panjang. Tangannya tiba-tiba melesat, dan di depan tatapan kaget semua orang, dia menamparkan Yan Fei. Betapa kurang ajarnya, berpura-pura menjadi salah satu komandan keluarga dewa. Kamu mencari kematian. Petik 2. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2340. Dirilis. Bab 2340 berpura-pura. Penobatan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow adalah masalah yang mengguncang seluruh benua surga bela diri. Itu menandakan bahwa binatang Suan akan bersatu di bawah kekuasaan mereka. Selanjutnya, Long Chen lah yang telah mengangkat ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka setia sampai mati. Dengan kata lain, mulai sekarang, binatang Suan akan menjadi pasukan Long Chen. Memikirkan bagaimana Long Chen telah melindungi balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dengan sangat keras pada hari itu, dan kemudian memikirkan hasil ini, orang-orang bertanya-tanya apakah ini adalah rencananya sepanjang waktu. Jika itu masalahnya, maka kemampuan plotnya benar-benar menakutkan. Pada hari ini, para ahli dari berbagai kekuatan dikirim untuk membawa hadiah. Bahkan jalan rusak mengirim seseorang, meskipun orang itu bukan Tian Shizi atau Xie Wentian. Itu hanya beberapa penatua acak. Jelas, mereka hanya bersedia mengirim seseorang yang tidak mereka pedulikan. Penatua itu hanyalah ahli Nether Passage langkah kedua yang Long Chen tidak pedulikan. Di bawah prinsip duta besar dari berbagai negara diizinkan untuk bepergian dengan bebas, Long Chen tidak mempersulit mereka. Karena ini, Pil Valley, aliansi keluarga kuno, dan yang lainnya juga mengirim orang. Long Juncang ras kuno datang,
mewakili seluruh ras kuno untuk bersumpah setia pada ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Namun, kali ini, dia mendapat cemoohan dari setiap anggota binatang Suan. Ras-ras kuno dengan jelas menunjukkan bahwa mereka adalah oportunis. Tetapi mengingat bahwa bahkan binatang Suan telah berganti tuan sekarang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Keyuzu hanya tersenyum sopan pada ras kuno. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak menerima atau menolak mereka. Itulah yang Long Chen katakan padanya. Karena ras kuno memiliki garis keturunan ras manusia dan binatang Suan, mereka memiliki kelicikan manusia dan kebrutalan binatang Suan. Mereka adalah contoh sempurna dari seseorang yang menindas yang lemah tetapi lari dari yang kuat. Kembali ketika Suan Beast telah membentuk hubungan dengan umat manusia, itu adalah kesalahan. Pada saat itu, binatang Suan dan ras manusia sangat kuat, dan mereka berharap memiliki keturunan yang memiliki kekuatan binatang Suan dan kedekatan ras manusia dengan Tao Surgawi. Sayangnya, hasilnya adalah ras kuno tidak seperti yang mereka harapkan. Tubuh fisik mereka lebih lemah, dan bahkan kedekatan mereka dengan Tao Surgawi terpengaruh. Kemudian, ras manusia menurun, sehingga binatang Suan mulai melarang pernikahan itu, mengusir mereka yang berdarah campuran yang akhirnya menjadi ras kuno. Mereka disingkirkan dan tidak diizinkan untuk bergabung dengan binatang Suan. Ini menghasilkan kekuatan baru yang independen. Karena ras manusia telah menurun, ras kuno tidak mempedulikannya. Mereka mulai mengatakan bahwa mereka hanya mengenali garis keturunan binatang Suan, semakin dingin terhadap umat manusia. Beberapa kali, mereka bahkan mengangkat senjata mereka melawan ras manusia. Menurut Long Chen, itu bukan karena garis keturunan binatang Suan yang mempengaruhi ras kuno tetapi karena mereka ingin memanfaatkan hubungan mereka. Mereka akan menyedot siapapun yang paling menguntungkan mereka. Itulah sebabnya Keyuzu menjemurnya sampai kering sesuai dengan saran Long Chen. Meskipun ras kuno juga memiliki kekuatan mereka sendiri, kekuatan mereka sangat beragam dan tidak mudah digunakan. Jika mereka bergabung dengan Suan Beast, itu mungkin menurunkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Adapun cara menanganinya nanti, dia siap mendengarkan Long Chen. Dia tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti itu. Ketika sampai pada rencana, binatang Suan tidak akan pernah bisa menandingi ras manusia. Dia hanya akan percaya padanya. Biarkan penobatan dimulai. Semua ahli yang hadir terdiam, tetapi mereka juga bingung. Itu dimulai begitu cepat. Tidak ada orang dari Dragon Blood Legion yang hadir. Long Chen tidak ada di sini dan begitu pula Ku Jianying. Hanya beberapa sesepuh yang tidak penting ada di sini untuk mewakili aliansi surga bela diri, dan banyak orang yang seharusnya hadir tidak hadir. Terlepas dari rasa ingin tahu mereka, penobatan dimulai. Keyuzu sedang duduk di atas platform tinggi, sementara binatang Suan bernyanyi dan bersujud ke arahnya. Sebuah ritual kuno sedang berlangsung. Tepat ketika ritual penobatan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dimulai, Long Chen memimpin Dragon Blood Legion, Martial Heaven Lions, keluarga Nangong, keluarga Beitang, Istana Abadi Musik Ilusi, ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan kekuatan lainnya. Elit mereka semua telah dikumpulkan. Ye Lingshan, Nangong Zuyue, Beitang Rusuang, dan Ziyan memimpin kelompok mereka sendiri. Bao Buping dan Chang Hao memimpin murid-murid sekte pertempuran pemisah surga. Mengikuti Dragon Blood Legion, mata mereka sudah bersinar. Mereka berdua sangat menyadari bahwa selama mereka mengikuti Long Chen, akan ada banyak daging untuk dimakan. Kali ini khususnya, Long Chen pasti tidak akan mengecewakan mereka. Di pihak sekte Suan Tiandao, Hua Xiu memimpin Zhao Ziyan, Mu Qingxuan, Sumo, dan murid elit lainnya. Mereka bahkan memiliki kepercayaan yang lebih besar padanya daripada yang lain. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte yang sama. Mereka semua dipenuhi dengan antisipasi untuk apa yang akan datang. Secara total, mereka memiliki lebih dari 300.000 elit. Ini adalah anggota terkuat dari kekuatan mereka, dan ini adalah pertama kalinya mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Bos, ini agak besar. Apakah medan perang masih terserah saya untuk memerintah? Tanya Guoran dengan gugup dan bersemangat. Kamu adalah jenderal dari Dragon Blood Legion. Anda akan memimpin medan perang Dragon Blood Legion. Tapi kali ini, Anda harus memastikan untuk bekerja sama dengan baik dengan Rusuang, Zuyue, Ziyan, Lingshan, dan yang lainnya. Ini pertama kalinya kami bekerja sama, jadi buatlah beberapa strategi yang mantap untuk menghindari kekacauan apapun, kata Long Chen. Baiklah bos, kamu lihat saja.
Guoran sangat senang karena Long Chen tidak akan menggantikannya kali ini. Ke samping, mata Beitang Rusuang melebar. Jangan bilang kalau kamu bahkan tidak punya strategi. Apakah Anda membawa kami untuk menyerang ras darah seperti ini? Ya. Apakah ada masalah? Tanya Long Chen. Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Kamu tidak merencanakan sesuatu yang begitu besar. Tanya Beitang Rusuang tanpa berkata-kata. Ah, kamu sedang membicarakan rencana itu. Ya, saya punya satu. Long Chen mengangguk. Kalau begitu beritahu kami. Kita hampir sampai. Rencananya adalah untuk membunuh sebanyak mungkin ras darah untuk mendapatkan lebih banyak darah esensi purba. Lalu, tidak ada yang lain. Beitang Rusuang terhuyung. Jika bukan karena Meng Qi, Chu Yao, dan yang lainnya berdiri di dekatnya, dia mungkin telah meninjunya. Rusuang, kamu telah jatuh cinta padanya. Dia hanya menggodamu. Dia tidak mungkin tidak memiliki rencana untuk sesuatu yang begitu besar. Namong Zuyue menutup mulutnya dan tertawa. Long Chen juga tertawa. Peri Zuyue, kali ini kamu salah. Sejujurnya, saya benar-benar tidak punya rencana lain. Petik 2. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Namong Zuyue merasa tidak bisa dipercaya. Tentu saja itu benar. Long Chen mengangkat bahu. Di belakang mereka, lelaki tua itu berkata, rencana disiapkan untuk musuh dengan kekuatan yang sama. Long Chen tidak punya rencana karena dia pikir dia tidak membutuhkannya. Petik 2. Hahaha, kamu masih yang paling mengenalku, kata Long Chen sambil tertawa. Prajurit Dragon Blood juga tertawa bersama dengan murid-murid dari Martial Heaven Alliance. Tawa mereka penuh percaya diri. Masing-masing dari mereka penuh dengan energi. Bahkan dalam menghadapi pertempuran yang akan datang, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Penampilan mereka membuatnya tampak seperti mereka ingin segera masuk ke dunia Yin Yang, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Namong Zuyue dan Beitang Rusuang. Tahan. Mereka dengan cepat tiba di pintu masuk ke dunia Yin Yang, di mana pasukan dari keluarga dewa menjaganya dengan ketat. Keluarga dewa telah memperkuat pertahanan mereka di dunia Yin Yang sejak ras darah menyerbu ke benua itu dan merusak segel penguasa. 2 legiun naga surgawi dikirim, total 20.000 pasukan. Bahkan sebelum kelompok Long Chen tiba, aura kuat mereka telah mengejutkan legiun naga langit. 2 dari mereka keluar, mengenakan jubah komandan. Long Chen tidak mengenali keduanya. Salah satunya tinggi dan kurus, sementara yang lain pendek dan gemuk. Yang tinggi memiliki pedang di punggungnya. Matanya seperti listrik, dan tanda hitam dan putih samar berputar di dalamnya. Basis kultivasinya berada di puncak langkah ketiga dari alam Nether Passage, di ambang mencapai langkah keempat. Adapun yang pendek, wajahnya gelap, dan dia memiliki kapak besar yang aneh di punggungnya. Kepala kapak itu sebesar meja. Dari kejauhan, sepertinya dia memiliki cangkang kura-kura di punggungnya. Yang pendek sedikit mengangguk pada Long Chen, mengejutkan Long Chen. Dia segera menyadari bahwa orang ini berada di pihak Elder Long, atau dia tidak akan menyapanya seperti ini. Kamu Long Chen. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya si tinggi. Aku sedang melakukan perjalanan di dalam dunia Yin Yang, kata Long Chen. Merasakan permusuhan samar dari pria jangkung itu, dia langsung ke intinya. Keluarga ilahi telah memerintahkan dunia Yin Yang untuk disegel. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Anda bisa pergi sekarang. Bentak pria jangkung itu. Long Chen mengulurkan tangan, memperlihatkan sebuah tablet. Ini adalah tablet Elder Long. Keluar dari jalan. Tablet itu adalah sesuatu yang secara khusus dia minta kepada Penatua Long. Ketika dia mengatakan bahwa dia ingin memasuki dunia Yin Yang, Penatua Long tidak menanyakan apapun. Dia langsung menyerahkan tablet ini padanya. Yang pendek mengangguk dan melambaikan tangannya. Orang-orang di belakangnya membuka jalan. Pelan-pelan. Tablet ini diberikan kepada Anda oleh Penatua Long. Apakah ada bukti? Dengus pria tinggi itu. Kamu siapa? Tanya Long Chen. Jika orang ini bukan dari keluarga Ye, maka dia pasti seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Saya adalah komandan dari Legiun ke-7, Yan Fei. Saya menduga kebenaran tablet ini. Saya akan pergi dan meminta konfirmasi Elder Long. Saya hanya bisa membiarkan Anda lewat begitu saya memiliki bukti itu, kata Yan Wei dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, para prajurit Dragon Blood dan yang lainnya menjadi marah. Berapa lama perjalanan itu? Oh,
Jadi kamu adalah Komandan Legiun Naga Surgawi. Oh, Long Chen sangat panjang. Tangannya tiba-tiba melesat, dan di depan tatapan kaget semua orang, dia menamparkan Yan Fei. Betapa kurang ajarnya, berpura-pura menjadi salah satu komandan keluarga dewa. Kamu mencari kematian. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2341. Dirilis. Bab 2341 Komandan ke-7 baru, Yan Fei. Mereka berdua sangat dekat, dan Long Chen mengangguk ketika dia tiba-tiba menyerang. Tidak ada yang bisa bereaksi. Yan Fei dikirim terbang oleh tamparan Long Chen, menyebabkan semua orang melompat. Bahkan orang pendek itu tercengang. Tebakan Long Chen benar. Yang pendek berasal dari keluarga Long dan telah menerima kata-kata untuk menjaga Long Chen. Adapun Yan Fei, berdasarkan permintaannya akan bukti, jelas dia sengaja mempersulit Long Chen. Meskipun Yan Fei telah mendengar tentang Long Chen dan tahu bahwa dia bisa melakukan apa saja, dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan begitu gila hingga langsung menamparnya. Legiun Naga Langit di belakang Yan Fei langsung meledak marah. Senjata datang terbang keluar. Tamparan ini adalah tamparan bagi Legiun Naga Langit. Komandan Legiun Naga Langit ke-7 sudah dibunuh olehku. Lubang apa yang kamu jelajahi untuk berani berbohong padaku? Long Chen mencibir pada Yan Fei, mengabaikan tatapan marah itu. Yang benar adalah bahwa Yan Fei telah dikirim oleh keluarga Ye untuk mengambil alih posisi Komandan ke-7 setelah Ye Bencang terbunuh. Dia benar-benar Komandan ke-7. Adapun yang pendek, dia adalah Komandan ke-6. Mereka berada di level yang sama, tetapi dia satu peringkat lebih tinggi. Yan Fei sebenarnya tidak dipandang tinggi oleh keluarga Ye. Sebagai pribadi, dia terlalu tak terkendali dan agresif. Dia hanya diberikan posisi ini sementara karena tidak ada orang lain yang cocok. Menjaga dunia Yin yang selama ini sebenarnya adalah tugas yang membosankan tanpa ada yang dilakukan siang dan malam. Ketika dia bosan, Yan Fei akan mencoba menimbulkan masalah dan memprovokasi komandan lainnya, tetapi si gemuk pendek telah mengabaikannya sepanjang waktu. Untuk menggunakan kata-kata Penatua Long, dia bisa diperlakukan seperti anjing. Namun, hari ini, Yan Fei telah mencoba menggigit Long Chen, dan Long Chen tidak memiliki sikap yang sama dalam hal merespons. Tamparan Long Chen mengejutkan tetapi juga memuaskan komandan lainnya. Pada saat yang sama, dia juga menyadari niat Penatua Long. Mencari kematian. Yan Fei dengan marah mengulurkan tangan dan pedang kuno muncul. Dengan cap di tanah, dia menembak ke arah Long Chen. Namun, dia baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba menyadari dua tanaman merambat hitam dan putih muncul di bawah kakinya tanpa dia sadari. Dia tidak bisa lepas dari cengkeraman mereka. Yan Fei menebaskan pedangnya ke tanaman merambat itu, hanya untuk sosok kecil melintas di tubuhnya. Kepalanya terbang dari lehernya. Semua orang mengeluarkan teriakan kaget. Dong Mingyu memegang kepala Yan Fei. Kali ini, dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan tubuhnya. Hanya dengan kecepatannya, dia telah mengambil kepalanya semudah kue. Jika ada yang bergerak, aku akan membunuhnya. Dong Mingyu mengarahkan belatinya ke kepala Yan Fei sebagai tanggapan atas serangan Heavenly Dragon Legion. Prajurit Heavenly Dragon Legion semuanya berhenti. Gadis kecil yang tampaknya murni ini sebenarnya sangat menakutkan sehingga dia bisa mengambil kepala Yan Fei dalam sekejap. Dong Mingyu melemparkan kepala ke Long Chen, yang menangkapnya. Dia langsung menamparkan kepalanya 36 kali. Menyebabkannya membengkak. Ya, Yan Fei benar-benar layak menjadi ahli di ambang melangkah ke langkah keempat dari alam Nether Passage. Kepala orang lain akan meledak. Saat dia menamparnya, Long Chen mengutuk, siapa yang membiarkanmu begitu sombong? Siapa yang membiarkan Anda mencoba berpura-pura menjadi komandan ke-7? Bicaralah, siapa kamu? Aku Yan Fei. Saya komandan ke-7 dari Legiun Naga Surgawi, dengan hanya kepala. Yan Fei terkejut, marah, dan ketakutan pada saat yang sama. Omong kosong. Komandan ke-7 adalah Ye Bencang. Siapa yang Anda pikir Anda mencoba untuk membodohi? Mulutmu cukup keras, ya. Saya akan menamparnya lagi dan melihat apakah saya bisa mendapatkan kebenaran dari Anda. Long Chen terus menamparnya secara gratis. Kepala Yan Fei membengkak hingga 3 kali ukuran. Sementara itu, Guoran dan yang lainnya mundur, takut berada di zona percikan jika kepalanya meledak. Bawahan Yan Fei hanya menonton, tidak tahu harus berbuat apa.
Mereka takut jika mereka mendekat, Long Chen akan membunuhnya. Mereka tidak menyangka Long Chen begitu kuat untuk menghancurkan seorang komandan. Sebenarnya, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Mereka bahkan tidak tahu dari mana tanaman merambat itu berasal, dan Dong Mingyu baru saja melewati Yan Fei untuk mengambil kepalanya. "Aku komandan baru," teriak Yan Fei. Karena bengkak, suaranya tidak begitu jelas. "Aku tidak percaya padamu," ejek Long Chen. "Semua orang di sini bisa bersaksi tentang itu," teriak Yan Fei. "Saya tidak akan percaya kesaksian mereka. Suruh orang-orang Anda melakukan perjalanan ke tempat yang lebih tinggi. Kita bisa menunggu di sini." Setelah mengatakan itu, Long Chen masih tidak berhenti menamparkan. Namun, dia terpaksa untuk meringankan karena itu benar-benar tampak seperti kepala Yan Fei diambang meledak. "Komandan Qiu, apakah kamu hanya akan menonton?" teriak seseorang dari Legiun Naga Langit ke-7. Nama lengkap komandan lainnya adalah Qiu Yang. Hanya setelah dipanggil, dia pulih dari keterkejutannya. "Long Chen, orang ini benar-benar seorang komandan Legiun Naga Surgawi. Saya bisa bersaksi untuk itu." "Komandan Qiu, kesaksianmu sepertinya tidak ada gunanya. Anda juga bersaksi bahwa tablet saya berasal dari Penatua Long, tetapi seseorang tidak percaya itu. Jadi sangat sulit bagi saya untuk mempercayai kesaksian Anda," kata Long Chen. Sekarang semua orang mengerti. Ini adalah balas dendam Long Chen. Yan Fei telah mengetahui bahwa tablet itu milik Penatua Long tetapi masih berusaha mempersulitnya. Long Chen sekarang telah membalikkan keadaan padanya. "Yah, baik-baik saja kalau begitu." Qiu yang bertindak seolah-olah dia berada di tempat yang sulit, seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan ini. Long Chen tidak menjawab. Dia terus sesekali menamparkan Yan Fei. Kulitnya ungu dan terbelah. Orang-orang benar-benar takut dia akan meledak. Beitang Rusuang dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepala. Mereka awalnya marah karena Yan Fei mempersulit mereka, tetapi melihat dia dalam keadaan ini, mereka merasakan sentuhan simpati untuknya. Dia bisa memprovokasi siapapun, tetapi dia hanya perlu memprovokasi Long Chen. Ini adalah balasan dari orang jahat yang menargetkan orang jahat lainnya. "Aku mengatakan yang sebenarnya, dan tabletmu juga asli. Kami berdua mengatakan yang sebenarnya," teriak Yan Fei. "Jadi kita tidak perlu bukti lebih lanjut." Long Chen akhirnya berhenti. "Ya, tidak perlu untuk itu," teriak Yan Fei segera. "Haha, bagus, bagus. Tampaknya kami memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka diselesaikan, di sini, izinkan saya membantu Anda menyesuaikan kepala Anda." Long Chen tersenyum cerah saat dia meletakkan kembali kepala Yan Fei di lehernya. Pemandangan itu sangat aneh, karena kepalanya setebal bahunya sekarang. Meng Qi dan yang lainnya menahan tawa. Namun, Long Chen tidak tertawa. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Kami berdua masih muda dan harus terus meningkatkan keterampilan komunikasi kami. Saya percaya bahwa di masa depan, dengan terus berupaya meningkatkan diri dalam hal itu, teknik kami akan terus meningkat." Kepala Yan Fei berangsur-angsur kembali normal. Dia hampir tidak bisa membuka matanya, tetapi tatapannya yang berbisa tetap masuk. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini, dan dia memiliki keinginan untuk mencabik-cabik Long Chen. Namun, dia tidak berani. Dia takut. Hidupnya selalu berjalan lancar, menghasilkan kesombongannya. Tetapi di hadapan Long Chen yang bahkan lebih arogan, dia langsung berubah menjadi pengecut. Apakah Anda tidak akan menyingkir dari kami? Atau apakah kita perlu lebih banyak bukti?" tanya Long Chen. Yan Fei mengatupkan giginya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa. Pada titik tertentu, giginya telah meninggalkan mulutnya. Dia melambaikan tangannya, membuka jalan. Long Chen tersenyum, menangkupkan tinjunya ke Qiu Yang dan kemudian membawa orang-orangnya lewat. Melihat prajurit Legiun Naga Langit ke-7 memelototinya dengan marah, Long Chen tiba-tiba berhenti dan berkata, "Akan lebih baik jika kamu tidak memamerkan taringmu padaku, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Jika Anda mau, Anda dapat memilih prajurit manapun dari Legiun Darah Naga saya untuk ditantang. Pria, wanita, kuat, lemah, pilih siapapun yang Anda inginkan." Petik 2. Mata prajurit Dragon Blood menyala, dan tatapan mereka menyapu Legiun Naga Surgawi seperti citah yang melihat mangsanya. Cahaya haus darah itu membuat para prajurit Legiun Naga Langit menggigil. Hati mereka jatuh. Tidak satu pun dari mereka yang keluar. Long Chen mendengus dan membawa orang-orangnya ke dunia Yin Yang.
Setelah tentara selesai, Yan Fei dengan marah mengutuk, Long Chen, tunggu saja. Cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan hukuman yang lebih buruk daripada kematian karena melawan keluarga dewa. Komandan Yan Fei, sendirian, kamu tidak dapat mewakili bahkan keluarga Ye, apalagi keluarga dewa. Juga, saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara lagi, karena Anda mulai mengempis. Dengan pengingat Qiu Yang, semua orang terkejut menemukan bahwa kepala Yan Fei mengempis seperti balon. Kulitnya berangsur-angsur jatuh ke dadanya, menyebabkan orang-orang berteriak kaget. Bagaimana Long Chen melakukan ini? 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2342. Dirilis. Bab 2342. Satu mata terbuka, satu mata tertutup. 300.000 tentara yang kuat memasuki dunia Yin Yang. Adapun pemukulan Long Chen terhadap Yan Fei, lelaki tua itu senang dengan itu, sementara Ku Jianying lebih serius. Menyinggung keluarga Ye sejauh ini jelas merupakan hasil dari digunakan oleh Penatua Long. Kedua kekuatan mereka bertarung, sementara Long Chen terperangkap di tengah, menari di ujung pisau. Mingyu, seni gerakan apa yang baru saja kamu gunakan? Tanya Tang Wan-er dengan rasa ingin tahu. Itu bahkan mengabaikan hukum spasial dan temporal. Tak satu pun dari mereka pernah menyaksikan seni gerakan yang digunakan Dong Mingyu. Bahkan Yan Fei pun tidak bisa bereaksi. Itu salah satu teknik rahasia Dewa Pembunuh, bagian gerakan dari seni kepunahan desolasi surgawi. Saya baru belajar dan belum menguasainya. Dong Mingyu tertawa girang, sangat senang. Dong Mingyu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam Dragon Blood Legion dan bukan lagi seorang pembunuh yang dingin dan penyendiri. Dia bertingkah lebih seperti gadis normal, dengan emosi di lengan bajunya. Itu luar biasa. Kamu bahkan belum menguasainya tetapi masih bisa memenggal kepala Yan Fei secara instan, puji Tang Wan-er. Seorang pembunuh benar-benar menakutkan. Itu sebagian besar berkat bantuan kakak perempuan Ruyan. Jika dia tidak menjebaknya, langkah ini mungkin tidak akan berhasil, kata Dong Mingyu. Baru kemudian yang lain menyadari bahwa orang yang diam-diam mengikat Yan Fei adalah Liu Ruyan. Nangong Zuyue dan yang lainnya cukup terkejut. Mereka telah melihat gaya bertarung Liu Ruyan sebelumnya. Itu adalah gaya yang membuat orang lain kewalahan melalui ukuran dan cakupannya. Serangannya memenuhi langit dan bumi. Namun, kali ini, dia diam, menyerang tanpa ada yang memperhatikan. Itu adalah gaya yang sama sekali berbeda. Jelas, basis kultivasinya telah tumbuh lebih kuat. Setelah waktu setengah dupa, Long Chen membuat semua orang berhenti. Prajurit Dragon Blood mulai bekerja, menyiapkan sesuatu di tanah. Apa ini? Tanya Beitang Rusuang. Formasi transportasi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu akan memungkinkan kita untuk mundur dengan cepat, jawab Long Chen. Semuanya telah diatur jauh sebelumnya. Itu dengan cepat diatur, dengan formasi ilusi lain berkumpul di luarnya untuk mencegah orang lain memperhatikan. Setelah formasi dibentuk, Guoran mengeluarkan cakram formasi kecil. Ada penunjuk kecil di atasnya yang berputar sebelum menetap di arah tertentu. Apa itu? Ini adalah penemuan hebat yang saya buat dengan saudara Xia Chen, kata Guoran, sangat senang dengan keingintahuan semua orang. Jarumnya bisa merasakan di mana ras darah berada. Karena jarumnya banyak bergerak, itu berarti ada banyak jarum di segala arah. Tetapi arah terakhir adalah di mana ada paling banyak. Petik 2. Ini mengejutkan mereka. Hal seperti itu belum pernah ditemukan di benua surga bela diri, tetapi telah muncul di Dragon Blood Legion. Jika sesuatu seperti itu pernah ada sebelumnya, itu pasti hilang atau rusak. Sebenarnya, jika bukan karena jenis biji mistik tertentu yang ditemukan di dunia liar, Guoran dan Xia Chen tidak akan bisa menemukan benda ini. Biji itu sangat sensitif terhadap aura garis keturunan. Xia Chen telah mengukir formasi khusus di atasnya, dan dengan memadatkan esensi darah dari ras darah, dia memberinya kemampuan untuk merasakan arah umum dari ras darah. Mereka terus maju. Namun, mereka tidak melihat seorang ahli pun dari ras darah berpatroli, menyebabkan Ku Jianying dengan hati-hati bertanya-tanya, bukankah ini aneh? Dunia Yin yang anehnya sunyi. Petik 2. Li Tianxuan berkata, kepala aliansi,
Tidak ada yang mungkin tahu bahwa kita datang untuk menyerang dunia Yin Yang. Hanya beberapa anggota inti kami yang tahu tentang ini. Dengan para murid baru mengetahuinya setelah tiba di sini. Musuh kita tidak mungkin menghitung hal seperti itu ke dalam skema mereka. Itu sebabnya Long Chen memilih untuk menyerang pada hari penobatan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Petik 2. Itu benar. Mengapa kita harus merahasiakannya? Apakah seseorang akan menghentikan kita? Tanya Beitang Rusuang tiba-tiba. Saya tidak tahu tentang seseorang yang menghentikan kami, tetapi saya kira seseorang akan memperingatkan ras darah, kata Long Chen. Peringatkan mereka. Maksudmu benua surga bela diri memiliki pengkhianat? Long Chen mengangguk. Pasti ada pengkhianat, tapi sulit untuk mengatakan siapa sebenarnya. Tidakkah kamu merasa bahwa serangan mendadak ras darah untuk memecahkan segel Sovereign datang pada waktu yang terlalu tepat? Setelah mendengar itu, hati semua orang jatuh. Itu benar-benar dipertanyakan. Begitu Long Chen kembali ke benua surga bela diri dari Netherworld, dia telah menyerbu ke wilayah ras Kunpeng untuk menjalani kesengsaraannya. Para ahli benua surga bela diri telah berkumpul di sana, dengan Ye Bencang juga meninggalkan jabatannya. Itulah yang memungkinkan ras darah meluncurkan serangan diam-diam dan menghancurkan segel Sovereign. Bagaimana ras darah mengetahui apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka berhasil menyerang ketika pertahanan mereka berada pada titik terlemah mereka? Semuanya berjalan dengan sempurna bagi mereka seolah-olah telah direncanakan sebelumnya. Jika itu kebetulan, maka itu terlalu kebetulan. Orang-orang hanya berasumsi bahwa ras darah memiliki kemampuan untuk mengawasi pintu masuk bahkan tanpa berada di sana. Setelah melihat Ye Bencang pergi, mereka memutuskan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Namun, ketika Long Chen mengemukakan kemungkinan pengkhianat, bayangan jatuh di hati orang-orang. Jika memang ada pengkhianat, maka benua surga bela diri berada dalam bahaya. Siapa pengkhianat itu? Mari kita cium mereka dan musnahkan mereka sekarang, kata Bau Buping penuh kebencian. Itu masih kemungkinan saja. Tanpa bukti yang kuat, menyebutkannya hanya akan menyebabkan kekacauan di benua. Jika ada rubah, ia akan mengungkapkan ekornya cepat atau lambat. Bagi kami, siapa pengkhianat itu tidak penting. Yang penting adalah kita meningkatkan kekuatan kita. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna, kata Long Chen sambil tersenyum. Hahaha, itu benar sekali, tawa lelaki tua itu. Sebenarnya, kalimat itu bukan hanya dari dia. Itu adalah prinsip yang ditinggalkan oleh pendiri Sekte Pertempuran Pemisah Surga. Orang tua itu menyukainya, begitu pula Long Chen. Saat mereka bepergian, Guoran tiba-tiba mengeluarkan panahnya. Namun, Beitang Rusuang bahkan lebih cepat. Panahnya melesat ke kejauhan. Di ujung pandangan orang, salah satu ahli ras darah meledak menjadi kabut berdarah. Pakar ras darah itu memegang sebuah bola. Kemungkinan besar itu adalah alat komunikasi. Tetapi sebelum dia bisa mengaktifkannya, dia terbunuh. Serangan Beitang Rusuang semulus air yang mengalir, sangat mudah. Busur dan tubuhnya saling melengkapi dengan sempurna. Cantik, puji Guoran. Serangan itu begitu indah sehingga dia lupa cara bernapas. Dia iri dengan keindahan itu. Namun, dia adalah seorang pria. Dan dia tidak menggunakan busur yang lentur melainkan panah raksasa. Sepertinya dia tidak akan bisa meniru hal seperti itu. Guoran terkekeh dan mendekat, berkata, Peri Rusuang, sebagai seorang jenius surgawi yang tiada taranya, seseorang yang menyapu bersih orang-orang di generasi mereka, seekor phoenix pada masanya, seorang pembunuh kejahatan, seorang pahlawan wanita yang tak terkalahkan, seseorang yang setingkat dengan surga dan bumi, yang bersaing dengan matahari dan bulan. Berhenti. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku merinding karena omong kosongmu, perintah Beitang Rusuang. Ah, maksudku setelah bertahun-tahun, apakah kamu tidak menemukan seseorang yang kamu sukai? Tanya Guoran. Kamu ingin menempatkan niatmu padaku. Beitang Rusuang memandang Guoran dengan rasa ingin tahu. Tidak, saya tahu batas saya sendiri. Aku tidak bisa menandingi orang sepertimu. Guoran buru-buru melambaikan tangannya. Lalu apa? Tanya Beitang Rusuang. Hehe, aku hanya ingin tahu, dengan status, posisi, kecantikan, bakatmu, yah, bagaimana aku harus mengatakannya? Jika Anda menemukan pria yang Anda sukai, dan pria itu menyukai orang lain, yah,
Secara romantis, apa yang akan Anda lakukan? Menyelidiki Guoran. Di depan, ekspresi Long Chen menjadi gelap. Bajingan itu Guoran sekali lagi gatal untuk dipukul. Apakah dia menghinanya sebagai orang yang tidak setia? Beitang Rusuang menatap punggung Long Chen dan tersenyum. Saya. Tentu saja saya akan memilih untuk menutup mata. Betulkah? Anda akan sehebat itu? Tanya Guoran, terkejut. Ya. Dengan begitu, aku bisa membidik dengan akurat. Beitang Rusuang mengangguk. Guoran. Long Chen. Setiap orang. Tepat pada saat ini, Beitang Rusuang menembakkan panah lagi. Diam-diam menembus gunung dan membunuh ahli lain dari ras darah yang bersembunyi di dalamnya. Keterampilan memanah Beitang Rusuang praktis ilahi, mampu kelembutan dan kekerasan. Dia telah membunuh seseorang di dalam gunung tanpa suara sedikit pun. Kami semakin dekat ke kam ras darah. Hati-hati. Xia Chen melihat cakram formasi di tangannya. Banyak titik cahaya terkonsentrasi telah muncul di atasnya sekarang. Ada begitu banyak. Guoran tersentak. Jumlah titik cahaya itu mengejutkan. Apa yang kamu katakan? Jika tidak banyak, tidak akan cukup untuk kita bagikan, kata Long Chen. Long Chen melihat ke medan di sekitarnya. Itu luas. Tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Dia berbalik menghadap semua orang. Sebentar lagi, Dragon Blood Legion akan menyerang ke tengah mereka. Ling Shan, Rusuang, Zui Yue, menyerang dari 3 sudut berbeda. Mengisi langsung melalui medan perang setiap saat. Jangan biarkan dirimu dikelilingi oleh kami. Kami masih tidak tahu bala bantuan seperti apa yang mungkin mereka panggil, jadi semakin cepat kami mengakhirinya, semakin baik. Ziyan, Anda bertanggung jawab atas ritme medan perang. Petik 2. Ziyan tersenyum dan mengangguk, menunjukkan untuk menyerahkannya padanya. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2343. Dirilis. Bab 2343 Guoran melawan monster tua. Tempat ini awalnya merupakan pegunungan yang berkembang penuh dengan kehidupan dan tanaman hijau. Sekarang, itu mandul seperti kepala yang dicukur. Pegunungan yang tak terputus memiliki banyak ahli dari ras darah yang merangkak seperti semut, dan inti dari segalanya adalah gunung tertentu. Banyak ahli ras darah duduk di sekitar pegunungan seperti patung dengan mata tertutup. Tetapi pada intinya, sosok yang tak terhitung jumlahnya sibuk. Para ahli itu sedang membangun altar pengorbanan raksasa. Di atasnya, kekosongan terbelah, dan saluran spasial raksasa bergejolak di udara. Itu seperti rahang iblis yang menganga yang ingin melahap seluruh dunia. Bos, mereka sedang membangun formasi yang bisa melintasi dunia. Ini adalah formasi tertinggi, dan berdasarkan fluktuasi, tampaknya terhubung ke formasi di beberapa dunia lain, kata Xia Chen berat. Long Chen dan yang lainnya perlahan mendekati area ini. Ini terhubung ke 7 dunia, kata Long Chen. Bos, kapan kamu menjadi begitu mahir dalam formasi? Tanya Xia Chen dengan heran. Kamu bisa tahu berapa banyak dunia yang terhubung berdasarkan rune? Tidak, aku bisa melihat 7 lubang di dalam saluran spasial, dan aku bisa melihat ahli lain dari ras darah di ujung lubang itu. Xia Chen melihat lebih dekat ke saluran spasial, tetapi kekuatan spiritualnya tidak dapat menembus begitu dalam ke dalamnya. Samar-samar dia bisa melihat beberapa lubang yang disebutkan Long Chen, tetapi dia tidak tahu berapa banyak dari mereka. 7 dunia. Seberapa kuatkah ras darah? Gu yang terdiam. Apa yang perlu dikejutkan? Semua orang mengatakan bahwa satu-satunya yang mampu menahan gelombang gila era kegelapan adalah penguasa. Itu cukup untuk menunjukkan betapa gelapnya era kegelapan. Bagaimanapun, para penguasa adalah eksistensi yang tiada taranya, kata Long Chen. Terakhir kali, dia kalah dari Sovereign Molly, dan dia benar-benar yakin dengan kekalahannya. Meskipun Long Chen tidak pernah merasakan kekalahan oleh seseorang di alam yang sama, Sovereign Molly secara pribadi mengatakan bahwa klonnya yang muncul berada di basis kultivasi yang sama dengannya. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Namun, pertempuran itu tidak menggoyahkan kepercayaan dirinya. Itu hanya membuat keinginannya untuk bertarung tumbuh. Dia punya target baru untuk dirinya sendiri. Tapi kamu juga tidak kalah, bos. Satu-satunya yang mampu bertahan setelah melawan penguasa adalah kamu, kata Guoran dengan memuja. Kemampuan menjilat sepatumu juga telah berkembang pesat. Kekalahan adalah kekalahan. Guoran,
kamu bisa memulainya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk pamer sesuka Anda hari ini, kata Long Chen. Baiklah, kalau begitu lihat saja. Guoran menyerang, armor berwarna darahnya langsung muncul. Setelah itu, panahnya melepaskan panah yang meledak di udara, melepaskan cahaya terang yang menarik perhatian ras darah. Aku menyapu 4 lautan, melintasi 1000 gunung, menyebabkan gelombang besar di langit dan bumi, membantai iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Pembunuh kejahatan, Guoran, telah datang. Panah ilahi dan pelindung darahku mengguncang angin dan awan. Hei, dengan Jenderal Dragonblood Legion di sini, tunggu apa lagi? Bunuh saja dirimu. Apakah Anda benar-benar akan memaksa Guoran yang perkasa untuk secara pribadi membunuh Anda semua? Pakar ras darah memandang Guoran yang berdiri di udara dengan kebingungan. Sepertinya mereka belum mengerti apa yang sedang terjadi. Guoran melambaikan tangannya. Panahnya menembakkan panah berwarna darah ke para ahli yang bekerja di saluran spasial. Ledakan. Panah itu meledak di tengah-tengah mereka menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat tajam sehingga mereka langsung menusuk tubuh orang-orang yang dipukul. Darah memenuhi udara dalam sekejap. Hanya dengan satu panah, area itu benar-benar dikosongkan. Saat basis kultivasi Guoran berkembang, panah peledak yang bisa dia buat juga semakin menakutkan. Sebelum ini, salah satu panahnya yang meledak hanya akan memiliki satu rune ledakan yang tertanam di dalamnya. Sekarang, dia memiliki 3, semuanya dari level yang lebih tinggi. Menyerang. Anehnya, para ahli ras darah memberi perintah dalam bahasa ras manusia. Mungkin mereka sudah terlalu lama melawan manusia. Pakar yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Guoran dari segala arah. Pada saat yang sama, pegunungan terbuka, dan bahkan lebih banyak ahli mereka keluar dari dalam. Haha, ini pasti cukup. Melihat semua ahli ras darah itu, Guoran tertawa. Jika mereka semua terbunuh, maka darah esensi kuno yang bisa mereka dapatkan akan cukup untuk dibagikan oleh semua orang. Hujan bunga. Guoran tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Menyingkirkan panahnya, dia mulai melemparkan satu demi satu bola ke udara. Bola-bola itu meledak saat bersentuhan dengan orang-orang, dan ledakan yang terus-menerus itu seperti petasan. Siapapun yang tertangkap dalam jangkauan bola diledakkan. Meskipun begitu, para ahli ras darah akan sepenuhnya menyelimuti Guoran. Tepat pada saat itu, sinar pedang Qi menembus tengah-tengah mereka, memusnahkan mereka. Dragonblood Legion telah keluar lagi. Setelah maju ke alam Nether Passage, mereka merasa seperti terlahir kembali. Di sini, di medan perang, mereka bisa melepaskan alasan keberadaan mereka. Kekosongan tiba-tiba terbelah, dan tombak menembus udara. Tombak itu mengandung energi hidup dan mati yang terjalin. Itu adalah serangan dari ahli Nether Passage langkah keempat. Aku akan memblokirnya. Guoran dengan berani berdiri tepat di depan tombak dan mengambilnya di dadanya. Ledakan. Guoran terlempar ke belakang oleh tombak tetapi tidak menembusnya. Seorang penatua dari ras darah muncul, menatap tak percaya pada Guoran. Hahaha, ahli Nether Passage langkah keempat hanya pada level ini. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku. Tertawa Guoran. Pada saat ini, seorang pengetuk pintu muncul di dada Guoran. Itu adalah sesuatu yang Long Chen telah robek dari gerbang neraka. Pengetuk pintu lainnya ada di tangan Long Chen, tetapi yang ini telah ditambahkan ke baju besi Guoran. Pada awalnya, Guoran agak khawatir tentang serangan ahli Nether Passage langkah keempat, tetapi hasilnya dia tidak terluka sama sekali. Selain tidak nyaman, itu bukan apa-apa. Pakar Nether Passage langkah keempat mendengus dan menembak ke arah Guoran sekali lagi, jelas tidak yakin. Blood Qi memenuhi udara saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Kamu pikir aku tidak bisa memblokir yang lain? Cibir Guoran. Dia sekali lagi melangkah maju, menjulurkan dadanya. Namun, kali ini, ahli ras darah itu tiba-tiba memutar tombaknya, menyebabkannya mengular ke arah perut Guoran. Ledakan. Percikan terbang dan Guoran tertiup kembali sekali lagi. Pakar ras darah terkejut menemukan bahwa serangannya telah menusuk pengetuk pintu lagi. Lengannya mati rasa, dan tombaknya hampir jatuh dari tangannya. Apa yang terjadi? Idiot, jimat pelindungku bisa dengan bebas dipindahkan di sekitar armorku. Apakah Anda pikir trik kecil Anda akan memungkinkan Anda untuk melawan ayahmu Guo? Betapa menggelikan. Cibir Guoran.
Namun, di dalam armornya, darah menetes dari mulutnya. Dia terlalu ceroboh barusan. Untungnya, pengetuk pintu telah bergerak secara otomatis seperti yang telah dia lakukan. Tapi kekuatan yang melewatinya cukup untuk mengguncang isi perutnya. Meski begitu, ini sekali lagi membuktikan betapa menakjubkannya pengetuk pintu yang datang dari Netherworld itu. Itu bahkan mampu menerima serangan kekuatan penuh dari ahli Nether Passage langkah keempat. Orang tua, rasakan salah satu seranganku sekarang. Guoran menebaskan pedang berwarna darahnya ke arahnya. Pakar tua dari ras darah tidak berani berlama-lama. Tangan kanannya masih agak mati rasa, jadi dia mengalihkan tombaknya ke tangan kirinya. Ketika pedang Guoran menebas tombak, dia dipaksa mundur oleh kekuatannya yang luar biasa. Namun, saat ahli ras darah mundur, belati diam-diam muncul di belakang kepalanya. Kepalanya kemudian menghantamnya dengan sendirinya, dengan belati tajam menembus semuanya. Matanya kehilangan cahaya saat hidupnya memudar. Setelah itu, sebuah tangan menarik belati dari kepalanya dan menghilang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berhasil melihat siapa yang memegang belati. Berdiri di udara, Long Chen tersenyum. Seni kepunahan desolasi surgawi benar-benar menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang sangat dilihat Leng Yuyan. Dong Mingyu menjadi semakin menakutkan. Bahkan dia tidak dapat merasakannya begitu dia ingin menyembunyikan dirinya. Ledakan. Sebuah ledakan kuat menarik perhatian semua orang. Pakar Nether Passage langkah keempat lainnya telah muncul, dan Wilde bertukar pukulan dengannya. Keduanya berimbang dan keduanya terlempar ke belakang. Saat sesepuh itu mundur, pohon willow yang menjulang tinggi muncul, mengikatnya dengan cabang-cabangnya. Pada saat yang sama, bilah bulan sabit transparan menebas ke arahnya. Penatua mengeluarkan raungan marah, dan cabang-cabang yang mengikatnya meledak darinya. Namun, tepat pada saat itu, bilah bulan sabit mencapai kepalanya. Hadiah yang datang dari Leng Yuyan ini sangat tajam. Itu langsung menusuk kepala sesepuh, membunuhnya. Tang Wan-er berteriak dengan penuh semangat karena telah membunuh ahli Nether Passage langkah keempat saat bekerja dengan Liu Ruyan. Membunuh. Tepat pada saat itu, raungan yang menggetarkan surga datang dari sekitarnya. Namong Zuyue, Bei Tang Rusuang, dan Ye Lingshan menyerang, memimpin 3 pasukan dari 3 arah berbeda. Mereka menembus pasukan ras darah seperti pisau tajam. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2344. Dirilis. Bab 2344 Pembantaian memutar surga bumi. Dari 3 tentara, yang dimiliki oleh aliansi surga bela diri memiliki orang paling banyak. Mereka memiliki lebih dari 200.000 murid, dan mereka dipilih sendiri untuk yang terbaik dari yang terbaik. Di bawah bimbingan Ye Lingshan, mereka menyerbu melalui ras darah seperti naga yang marah. Di sisi lain, Namong Zuyue dan Bei Tang Rusuang memimpin murid-murid dari 2 keluarga mereka melalui ras darah, menyebabkan kekacauan di barisan mereka. Formasi pembunuhan 9 kesengsaraan. Panggil Guoran. Cahaya biru muncul di atas pedang prajurit Dragon Blood. Sinar pedang Qi melesat keluar, dan itu seperti cakram bergerigi yang berputar melalui perlombaan darah. Pedang Qi biru itu aneh. Itu langsung menembus senjata lawan mereka untuk membunuh mereka. Hati-hati. Memperingatkan Bei Tang Rusuang. Guoran baru saja memberikan perintah untuk mengubah formasi ketika lebih dari 10 ahli Nether Passage langkah keempat dari ras darah muncul. Tampaknya mereka telah memutuskan bahwa Guoran adalah pemimpinnya, dan mereka semua melompat ke arahnya. Kamu ingin bersaing dalam jumlah. Beberapa kura-kura tua tidak berharga di depanku. Guoran dengan angkuh tertawa dan menyilangkan pedang di depannya. Manifestasi dari prajurit Dragon Blood bergetar dan terhubung. 10.000 aliran energi melonjak ke arah Guoran. Tebasan salib darah naga. Serangan yang mengandung kekuatan terkonsentrasi dari seluruh Dragon Blood Legion ini menabrak para ahli Nether Passage ras darah. Ekspresi mereka benar-benar berubah, dan mereka semua bergabung untuk bertahan melawannya. Ledakan. Kekosongan meledak, dengan energi hidup dan mati menyembur ke segala arah. Setelah itu, semua ahli Nether Passage langkah keempat batuk darah dan terlempar ke belakang. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan cahaya bulan yang cerah. Sungguh menggelikan, batuk, Guoran akhirnya batuk seteguk darah sebelum dia bisa menyelesaikan ejekannya. Baru saja, kekuatan gabungan dari ahli Nether Passage langkah keempat belum dapat sepenuhnya membatalkan kekuatan Dragon Blood Legion,
Tetapi sebagai salurannya, Guoran telah mengalami serangan balasan tertentu. Biasanya, serangan balik seperti itu tidak cukup kuat untuk membuatnya batuk darah. Namun, untuk bertindak tertinggi dan tak terkalahkan, Guoran telah berbicara segera setelah pertukaran tanpa terlebih dahulu berfokus pada menekan serangan balik, yang mengakibatkan batuknya. Salah satu ahli Nether Passage langkah keempat hampir tidak stabil ketika ekspresinya berubah. Embusan angin di bagian belakang kepalanya membuatnya menghancurkan tinjunya di belakangnya. Namun, dia tidak mengenai apapun, dan bila angin menebas wajahnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah tertipu, dengan pukulan membunuh yang sebenarnya datang dari depan. Sayangnya, bahkan jika dia mengerti, itu tidak ada artinya. Darahnya terciprat ke udara. Kayu jatuh tanpa akhir, pemakaman kayu. Chu Yao menikam tongkat hitamnya ke tanah, dan duri kayu terbang keluar seperti ular sanca, menyerang ahli Nether Passage langkah keempat lainnya. Saat duri meledak dari tanah, cabang Willow memenuhi udara, benar-benar menutupi para ahli Nether Passage itu. Ledakan. Duri-duri dan ranting-ranting itu seperti pot dan tutupnya, dibanting menutupnya. Pembantaian memutar bumi surgawi. Chu Yao dan Liu Ruyan berteriak serempak, pikiran mereka terhubung. Duri dan rantingnya terpelintir ke satu arah seperti memeras air dari kain. Pilar kayu bergetar. Jelas, para ahli Nether Passage yang terperangkap sedang berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba, semburan darah datang dari salah satu celah dan perlahan menetes keluar. Semakin banyak darah muncul dari berbagai retakan di pilar kayu, hingga aura para ahli Nether Passage langkah keempat itu akhirnya memudar. Mereka semua terbunuh. Betapa kuatnya. Beitang Rusuang berseru dengan takjub. Liu Ruyan dan Chu Yao telah menggabungkan kekuatan mereka dengan sempurna. Ini praktis adalah seni membunuh yang tiada taranya. Setelah terjebak, tidak ada yang bisa melarikan diri. Menambahkan jangkauan besar yang dicakup oleh serangan ini pada awalnya, itu bahkan tidak akan memberi seseorang kesempatan untuk melarikan diri. Chu Yao dan Liu Ruyan saling tersenyum. Ini adalah seni kombinasi yang mereka buat setelah maju ke Nether Passage, dan ini adalah pertama kalinya mereka menggunakannya di depan orang lain. Membunuh lebih dari 10 ahli Nether Passage langkah keempat ras darah dengan itu pada percobaan pertama mereka mengejutkan bahkan bagi mereka. Chu Yao sangat terkejut. Tongkat ini tampak biasa-biasa saja, tetapi mengandung energi kayu yang menakutkan dan mampu secara instan menyedot energi bumi untuk melepaskan serangan yang sama menakutkannya. Sebelum ini, energi kayunya tidak bisa bergerak secepat itu karena dia membutuhkan waktu untuk menyerap energi bumi, yang juga memberi musuhnya peringatan ekstra sebelum menyerang. Namun, dengan tongkat ini, kecepatan di mana dia bisa melepaskan energi kayunya menjadi 2 kali lipat, dan yang terbaik, tongkat ini tumbuh bersamanya setiap hari. Ia memiliki kehidupannya sendiri, dan saat ia tumbuh lebih kuat, dia dapat menggunakannya dengan lebih efisien. Selain itu, karena dia memeliharanya bersama Liu Ruyan, mereka berdua dapat bekerja sama dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Cabang Willow Liu Ruyan dan tongkat kayu Chu Yao telah menjadi jauh lebih keras, sampai-sampai mampu menjebak lebih dari 10 ahli Nether Passage langkah keempat dan membunuh mereka. Meskipun kedua wanita ini telah membuat mereka lengah dengan melepaskan serangan mereka dengan cepat, itu masih merupakan fakta bahwa tidak satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya teknik kombinasi mereka. Hahaha, ahli Nether Passage langkah keempat hanya pada level ini, tawa Guoran dengan percaya diri. Jangan sombong. Pakar Nether Passage langkah keempat ini tidak setingkat dengan Elder Long dan yang lainnya. Hati-hati. Beberapa monster tua menyerbu keluar dari bawah. Long Chen memperingatkan. Tidak diketahui apakah itu karena garis keturunan atau bakat mereka, tetapi Long Chen merasa bahwa para ahli Nether Passage langkah keempat ini jauh lebih lemah daripada Penatua Long. Jika Penatua Long ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya tanpa usaha apapun. Terakhir kali, di depan Gunung Roh Iblis, Long Chen telah melihat beberapa petunjuk tentang kekuatannya. Para ahli Nether Passage langkah keempat yang telah dibunuh oleh Penatua Long jelas telah terbunuh dalam satu pukulan masing-masing. Jika Guoran menilai semua ahli Nether Passage langkah keempat berada di level ini, maka dia akan hancur jika dia bertemu dengan yang seperti Elder Long. Bumi meledak. Tiba-tiba, altar pengorbanan di tengah medan perang tenggelam, dan saluran spasial di udara bergetar.
Ras manusia sialan, kamu mencari kematian. Dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan lebih dari 100 penatua dari ras darah muncul. Semuanya sangat marah sehingga api akan meledak dari mata mereka. Mereka dipimpin oleh seorang penatua dengan 2 tanduk banteng emas di dahinya. Cahaya keemasan berkelap-kelip di matanya. Manusia bodoh, pergi ke neraka. Para ahli itu tampak seolah-olah makam leluhur mereka baru saja dirampok. Itulah betapa marahnya mereka. Aura marah mereka mengungkapkan mereka sebagai ahli Nether Passage langkah keempat, dan mereka semua menyerang Dragon Blood Legion. Bos, mereka kemungkinan besar adalah inti dari formasi yang mengatur saluran spasial raksasa. Tetapi mereka diinterupsi oleh kami, kata Xia Chen. Long Chen mengangguk. Meskipun dia bukan master formasi, melihat para tetua ini terlihat seperti ayah mereka baru saja terbunuh sudah cukup untuk memberitahunya bahwa dia baru saja menghancurkan sesuatu yang baik untuk mereka. Kebetulan saya khawatir tidak punya cukup uang untuk membunuh. Luar biasa, jangan bergerak. Ayahmu Guo akan menghajarmu habis-habisan. Guoran membanting pedangnya satu sama lain, menyebabkan percikan api beterbangan. Dia menyerang sendirian melawan para ahli itu. Persetan. Pakar ras darah bertanduk emas benar-benar mengutuknya dengan bahasa manusia. Dari bilah emasnya yang melengkung, cahaya keemasan menginfeksi dunia. Ledakan. Guoran dikirim terbang kembali, menabrak tanah seperti bintang jatuh, mengejutkan semua orang. Guoran sendiri merasa ngeri. Seluruh tubuhnya tertutup retakan, dan pedangnya memiliki torehan besar. Jika pedang itu tidak mendarat di pengetuk pintu di dada Guoran pada akhirnya, satu serangan itu mungkin akan memotongnya menjadi 2 bersama dengan baju besinya. Pakar ras darah bertanduk emas meraung dan melangkah maju. Ruang berputar, dan dia muncul tepat di depan Guoran dalam sekejap, menebas pedangnya sekali lagi. Ledakan. Kali ini, klub tulang raksasa memblokir pedangnya. Wilde telah memanggil tubuh perak darah barbarnya, tetapi bahkan saat itu, dia dipaksa kembali lagi dan lagi. Dengan satu langkah mundur terakhir, dia menstabilkan dirinya sendiri, dan kekosongan di belakangnya runtuh karena benturan. Keturunan ras barbar. Saya tidak mengharapkan satu untuk muncul di sini. Dasar kepala otot tak berotak, mati. Penatua itu tersenyum sinis. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan cahaya keemasan melesat ke kepala Wilde. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 2345. Dirilis. Bab 2345 Tungku Iblis. Cahaya keemasan itu seperti pisau tajam yang menusuk ke arah kepala Wilde. Itu sangat tiba-tiba dan cepat, bahkan membuat Long Chen lengah. Wilde secara naluriah memutar kepalanya ke samping, mengakibatkan cahaya itu nyaris kehilangan bagian tengah kepalanya. Itu memotong dahinya, merobek kulitnya dan meninggalkan luka yang begitu dalam sehingga mereka bisa melihat tengkoraknya. Darah perak perlahan mengalir di dahinya. Mata Wilde langsung menjadi dingin dengan niat membunuh. Simbol emas muncul di pupilnya. Kamu memiliki aura yang aku benci. Aku akan memakanmu. Wilde tiba-tiba mengayunkan tongkatnya lagi, dan kali ini, tetua bertanduk emas itu dipaksa mundur. Mati. Wilde dengan marah menyerang berulang kali. Dia memasuki kondisi mengamuk yang langka dan mulai menekan tetua bertanduk emas dengan serangannya. Sementara itu, Guoran telah selesai menyembuhkan dan merayap di belakang sesepuh, menebaskan pedangnya di lehernya. Tepat saat serangannya akan mendarat, tetua itu memutar kepalanya, menerima pedang Guoran dengan salah satu tanduknya. Percikan terbang dan lengan Guoran menjadi mati rasa. Dia terkejut. Asal-usul mengerikan seperti apa yang dimiliki orang ini. Bos, yang ini sulit. Bantu kami menekannya. Teriak Guoran. Kamu dan Wilde bisa menanganinya. Dibandingkan dengan Penatua Long, dia masih kurang. Tumbuh sedikit. Anda menyebabkan ini, jadi Anda menghadapinya, kata Long Chen. Menghadapi lawan yang kuat ini membuat Wilde semakin berani. Adapun Guoran, setelah kalah dalam 2 pertukaran, dia ingin lari. Untuk Dragon Blood Legion untuk memiliki orang seperti itu dalam barisannya benar-benar memalukan. Baik, aku akan mencobanya. Guoran merasa sedikit lebih percaya diri dengan ketidakpedulian Long Chen terhadap sesepuh bertanduk emas. Melihat Wilde melanjutkan serangan mengamuknya, dia bergabung, mengganggu yang lebih tua ketika dia punya kesempatan. Wilde mengaum saat dia menyerang. Simbol emas di pupilnya secara bertahap mengubah sisa matanya menjadi emas.
Mereka seperti dua lampu yang bersinar, memancarkan cahaya yang menakutkan. Long Chen terkejut bahwa serangan tetua ras darah dapat menembus kulit Wilde yang keras, namun, mereka tidak dapat menembus tulangnya. Meskipun Wilde berulang kali terluka, tidak satu pun dari mereka adalah luka fatal. Melihat bahwa dengan bertarung bersama, mereka mampu menangani tetua bertanduk emas ini, Long Chen diyakinkan. Chu Yao, Liu Ruyan, Tang Wan-er, Ye Ziqiu, Dong Mingyu, dan yang lainnya melawan lawan mereka sendiri. Ada lebih dari 100 ahli Nether Passage langkah keempat untuk dipilih. Nanglong Zuyue, Beitang Rusuang, dan Ye Lingshan ada di tengah-tengah mereka. Selama lebih dari 100 langkah keempat, para ahli Nether Passage muncul sekaligus memperluas batas mereka. Namun, Long Chen masih tidak berniat untuk bergabung. Chu Yao dan Liu Ruyan mampu mengawasi seluruh medan perang dengan jangkauan serangan yang luas. Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng juga bergabung. Bao Buping dan Chang Hao dari Heaven Splitting Battle, Hua Xiu dari Xuantian Dao, Zhao Ziyan, Sumo, Mu Qingxuan, dan yang lainnya juga ikut serta. Duri kayu menembus udara, dan cabang willow menutupi langit. Para jenius surgawi ini jarang harus bertarung bersama dengan orang lain, terutama para jenius surgawi yang tiada taranya seperti Beitang Rusuang dan Nanglong Zuyue, yang tidak pernah memiliki siapapun yang memenuhi syarat untuk bekerja dengan mereka. Tapi sekarang, dengan bekerja sama dengan orang-orang seperti Chu Yao dan Liu Ruyan yang kekuatannya tidak kalah dengan mereka, mereka membunuh satu demi satu ahli Nether Passage langkah keempat yang kuat. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami hal seperti itu, kesenangan menggabungkan usaha. Ketika sebuah jalan muncul di dalam cabang-cabang pohon willow yang tak berujung, Beitang Rusuang bahkan tidak berpikir. Dia menembakkan panah tanpa suara melalui celah. Jalan itu berlanjut jauh ke kejauhan sebelum membuka pada seorang ahli dari ras darah yang baru saja memblokir serangan gabungan Bao Buping dan Chang Hao. Tepat pada saat itu, panah Beitang Rusuang mengenai bagian belakang jantungnya dan keluar dari dadanya. Mati. Pembukaan itu secara alami dipahami oleh Bao Buping dan Chang Hao. Pedang mereka jatuh, memotongnya menjadi 3 bagian. Bahkan saat ahli Nether Passage langkah keempat itu mati, dia tidak tahu dari mana panah itu berasal. Seluruh medan perang ditutupi duri kayu dan cabang willow. Pakar ras darah terperangkap di labirin raksasa. Bahkan saat mereka menyerang duri dan cabang, lebih banyak yang muncul. Mereka hanya membuang-buang energi dengan menghancurkannya. Sementara terganggu oleh serangan cabang dan duri, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika Gu Yang dan yang lainnya muncul melalui dinding dan menyerang. Panah diam Beitang Rusuang adalah bonus untuk mematikan labirin. Hanya dalam waktu setengah dupa, lebih dari 20 ahli Nether Passage langkah keempat telah terbunuh, dengan mayoritas dibantu oleh Beitang Rusuang. Yang masih hidup hanya mendengar teriakan sekutu mereka sebelum mereka terdiam. Tak satu pun dari mereka yang menyadari apa yang terjadi dengan yang lain. Mereka benar-benar dipisahkan oleh Chu Yao dan Liu Ruyan. Salah satu ahli ras darah tiba-tiba mengeluarkan tungku besar. Api ungu menyala di dalam, tampak aneh dan jahat. Menggunakan darah esensinya sendiri, dia mengendalikan tungku, mengirimkan api ungu mengalir ke cabang dan duri. Ini bukan nyala api biasa, dan dahan serta duri mulai terbakar. Melihat itu bekerja, dia meludahkan lebih banyak darah ke tungku. Pada saat itu, dia menjadi seperti mayat kering, dengan semua darah esensinya tersedot. Dia telah mengorbankan semua darah esensinya untuk membakar seluruh labirin ini. Sayangnya, api itu baru saja meletus ketika Water Qi menyelimuti mereka, mencegah mereka merusak labirin lebih jauh. Pakar itu tercengang oleh itu, dan dalam waktu singkat itu, sinar pedang Qi membunuhnya. Setelah itu, tungku berdenting ke tanah, api ungu padam. Cabang willow melilitnya dan melemparkannya keluar dari labirin. Long Chen menangkapnya dan menatapnya dengan terkejut. Tungku iblis. Ada tungku iblis, sama seperti ada pedang iblis atau pedang iblis. Sifat mereka adalah untuk melahap tuan mereka. Dibandingkan dengan roh item lainnya, mereka berbeda. Mereka memiliki lebih banyak kebebasan, dan bahkan ketika melahap tuan mereka, mereka mungkin melakukannya diam-diam dan menyerang pukulan terakhir sebelum tuan mereka menyadarinya. Aura mereka berbeda dari benda suci biasa, jadi mereka mudah dikenali. Ketika orang-orang bertemu dengan mereka, meskipun mengetahui bahwa yang terakhir adalah item iblis yang tidak boleh disentuh, mereka mau tidak mau membentuk kontrak dengan roh mereka. Itu karena senjata iblis sangat kuat. Orang tidak bisa menahan godaan. Setelah melahap Master,
senjata iblis akan tumbuh lebih kuat. Semakin kuat ia tumbuh, semakin cepat ia akan melahap tuan berikutnya. Mereka sering disebut senjata yang tidak menyenangkan atau senjata bencana. Mereka yang datang untuk memilikinya tidak pernah memiliki akhir yang baik. Long Chen tidak menyangka akan menemukannya di sini, dan itu bahkan tungku yang jarang terlihat yang mampu memurnikan pil. Aku ingin tahu berapa generasi master tungku iblis ini telah melalui. Ayo lihat. Long Chen mengirim jiwanya ke tungku. Kepalanya berdengung, dan suara ratapan memenuhi pikirannya. Tidak ada dari kalian yang cukup kuat, namun kamu masih memaksanya. Apa yang harus disesalkan? Long Chen mencibir pada kebencian yang dia rasakan di dalam. Tungku ini telah melewati banyak master. Jiwanya mundur dari tungku. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan melihat rune kuno yang terletak di bagian bawah tungku. Rune itu tampak mirip dengan matahari. Gambar api mengelilinginya, dan di tengahnya ada tanda bunga biru. Dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari ini. Seharusnya cukup bagus. Tapi orang tua itu terlalu pengecut untuk mencoba membuat tungku iblis mengenalinya sebagai tuannya. Dia harus menggunakan darah esensinya untuk mengaktifkan api. Hati Long Chen mulai membara. Awalnya, dia berencana menyimpannya untuk nanti. Namun sekarang, tangannya mulai gatal. Haha, kenapa menunggu? Long Chen melihat bahwa pertempuran masih berjalan sangat baik bagi mereka. Orang tua itu dan yang lainnya siap membantu kapan saja. Ziyan juga hadir, belum bergerak. Semuanya terkendali. Oleh karena itu, Long Chen meneteskan setetes darahnya ke rune di bagian bawah tungku. Rune menyala dan lebih banyak ukiran di tungku mulai menyala. Aura kuno, luas, dan mengerikan muncul. Lingkungan Long Chen menghilang dan dia memasuki dunia kegelapan. Dalam kegelapan itu, sepasang mata besar tanpa emosi menatapnya. Nine Star Hegemon Body Art.